Oke lor, welcome back to Fun One. Nah, di video kali ini kita akan terusin video yang sebelumnya tentang ringkasan Shingeki no Kyojin. Yang kali ini kita akan lanjutkan ke part 2-nya. Setelah Historia menjadi ratu, ia banyak membantu anak-anak yang kehilangan rumah dan juga keluarga, serta orang-orang yang ada di distrik bawah tanah. Karena Levi juga berasal dari kota tersebut, yaitu kota bawah tanah, maka ia pun mendukung penuh program Historia tersebut. Di samping itu, akhirnya eksperimen Titan Eren berhasil mendapatkan kemajuan. Mereka juga berhasil mengembangkan senjata anti-titan yang dipasang di dinding. Senjata ini akan dipasang di celah antara dua dinding, yang kemudian dipersempit dengan kekuatan hardening Eren, lalu memasang satu orang menjadi umpan agar Titan mau mendekat, kemudian menjatuhkan batang pohon raksasa tepat di tengkuk Titan tersebut. Mereka menyebutnya pengeksekusian dari neraka. Selain mengembangkan senjata anti-titan yang dipasang di dinding, mereka juga mengembangkan senjata khusus untuk membunuh titan, bahkan titan shifter seperti armor titan sekalipun, karena itu menjadi fokus utama mereka. Di samping itu, penemuan batu bersinar di bawah gereja keluarga Reis menjadi sumber daya alam yang dapat dirasakan manfaatnya kini oleh para penduduk Paradis, dan bisa dimanfaatkan untuk penerangan seperti senter. Marlow pun akhirnya juga masuk ke pasukan pengintai. Selain itu, ada banyak juga anggota dari pasukan lain yang direkrut atau pindah ke pasukan pengintai pasca aksi heroik pasukan pengintai tersebut. Eren pun akhirnya mengingat siapa orang dalam ingatannya yang menggunakan seragam pasukan pengintai. Dia adalah Cait Sith. Mereka pun tiba di tempat Cait Sith dan mendengarkan cerita pribadi tentang Cait Sith, tentang kehidupannya dan pertemuannya dengan ayah Eren, seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya. Dilanjutkan dengan rapat para pemimpin sebelum operasi perebutan dinding Maria. Mereka memutuskan untuk memasrahkan serum perubahan menjadi Titan kepada Levi, yang memiliki kemampuan dan juga kemungkinan survive paling tinggi di antara seluruh pasukan. Pada saat itu mereka tidak bisa meneliti tentang cairan serum Titan karena cairan itu akan langsung menguap jika terkena udara secara langsung. Pasca rapat tersebut, rapat internal para kapten pasukan pengintai pun dilakukan. Setelah rapat tersebut, Levi memaksa Erwin untuk tetap tinggal dan tidak perlu ikut serta dalam operasi perebutan dinding Maria, namun ia menolak. Malamnya, untuk pertama kali pasukan pengintai dapat mengkonsumsi daging setelah sekian lama, namun malah berakhir dengan keributan. 2 hari kemudian, operasi perebutan dinding Maria pun dilaksanakan. Jika sebelumnya pasukan pengintai atau Scouting Legend selalu dibully sebagai pasukan yang gagal, kini pasca mereka berhasil menggulingkan Raja Palsu dan juga banyak melakukan kemajuan, para rakyat menaruh harapan yang besar pada pasukan pengintai. Mereka benar-benar menjadi ujung tombak dan harapan umat manusia dalam dinding kali ini. Tepat sebelum senja, pasukan pengintai pun berangkat dengan kekuatan penuh menuju ke distrik Shiganshina untuk menghadapi pertempuran perebutan dinding Maria. Para pasukan pengintai pun bergerak di malam hari dan sampai di distrik Shiganshina pada pagi hari. Di sini ada sekitar 100 prajurit yang menggunakan hood sehingga tidak akan terlihat Eren yang mana. Mereka langsung menuju ke lubang distrik Shiganshina, namun Armin memberi tanda bahwa ia melihat bekas api unggun, yang berarti Reiner dan Bertolt ada di sekitar situ. Anehnya, dalam dinding Shiganshina tidak ada satupun Titan. Namun operasi tetap harus dilakukan. Eren pun berubah menjadi Titan dan langsung menyegel lubang distrik Shiganshina dengan teknik pengerasan. Kilatan transformasi Eren ketika berubah menjadi Titan tentu saja memberikan isyarat dan tentu disadari oleh Reiner dan Bertolt. Setelah dinding tersegel, Armin langsung mengecek ke bawah ke bekas api unggun tersebut. Di sana ia menemukan beberapa cangkir bekas dan juga tekonya yang sudah dingin. Jadi sudah beberapa menit sebelum mereka sampai, Reiner dan kawan-kawannya sudah prepare. Armin memberikan perintah untuk mengecek daerah sekitar dinding, sampai ia teringat tentang Titan dalam dinding, dan memberikan perintah untuk mencoba mengecek rongga dalam dinding. Dan ternyata ada. Reiner pun keluar dan membunuh satu prajurit. Levi dengan cepat melesat dan menebas dada serta leher Reiner. Namun sayang, Reiner sudah memindahkan kesadarannya ke seluruh tubuh terlebih dahulu sehingga ia selamat dan berubah menjadi armor Titan. Tak berselang lama, bis Titan Zeke pun kemudian bertransformasi. Juga para pion yang ia ubah menggunakan cairan tulang belakang bis Titan, sehingga mereka seakan memagari pasukan pengintai agar tidak bisa kabur. Zeke pun kemudian melemparkan batu besar ke arah lubang yang ada di dinding Maria. Jadi para kuda tidak bisa digiring masuk dari wilayah dinding Maria ke dalam distrik Shiganshina. Di sini Erwin menyadari bahwa Cart Titan bukanlah mindless Titan biasa karena ia membawa beberapa barang bawaan. Di samping itu, armor Titan Reiner pun mulai memanjat dinding. Di sini nampak armor Titan mampu menggunakan kekuatan hardening atau pengerasan, jadi pertahanannya double lah. Erwin pun memberikan perintah agar tim Hanji dan Regu Levi melawan armor Titan, sedangkan kru lainnya melawan Titan yang kecil-kecil. Levi juga diberikan perintah khusus untuk melawan bis Titan saat ada kesempatan. Ketika Reiner berhasil memanjat ke atas dinding, Eren pun tiba-tiba berubah. Tentu saja tujuan Reiner yang tadinya ingin membunuh kuda-kuda menjadi teralihkan pada Eren karena memang tujuan mereka untuk merebut Eren. Titan Eren di sini berlari menuju ke gerbang yang telah ia segel.
Rainer pun sempat berhenti sejenak dan berpikir, namun akhirnya ia tetap mengikuti Eren karena emang tujuan mereka adalah Eren. Jika Eren tidak dikejar oleh si Rainer, maka Eren akan memanjat ke tembok lalu memutari kemudian menyeberang dan menyerang Beast Titan dari belakang bersama Levi dan kawan-kawan yang menyerang dari depan. Akhirnya pertarungan Eren dan Rainer pun dimulai kembali. Dengan kemampuan hardening yang telah Eren kuasai, ia mampu membentuk semacam glove pada tangannya yang dapat menambah efek serangan pada Titan Rainer. Bahkan Titan Rainer sampai terpental di sini. Di sisi lain, para pasukan pengintai sudah kesulitan bahkan untuk menghadapi Titan yang 3 meter. Ya karena mayoritas dari mereka adalah pasukan pengintai rekrutan baru yang kurang berpengalaman. Di sini juga menjadi debut senjata terbaru pasukan pengintai yaitu tombak petir. Setelah Hanji berhasil mengancam teknisi kepolisian militer, ia akhirnya bisa mengembangkan senjata tersebut. Senjata itu ditujukan untuk membantu Eren menghadapi armor Titan. Tombak petir ini hanya cocok digunakan di tempat yang terdapat pepohonan tinggi atau bangunan, seperti halnya 3D maneuver gear yang biasa. Namun bedanya pada penggunaannya, jika pedang 3D maneuver gear biasa harus berada sedekat mungkin dengan tengkuk Titan, dalam tombak petir ini mereka harus meluncurkan tombak tersebut lalu menarik sumbunya untuk meledakannya, dan mereka tidak boleh terlalu dekat, atau kalau tidak mereka akan terkena ledakan itu sendiri. Setelah terserang dengan tombak petir berulang kali, tengkuk Rainer pun hampir hancur. Rainer bahkan sampai harus memindahkan kesadarannya ke seluruh tubuh sekali lagi. Di sini ia kemudian berteriak untuk memberikan sinyal agar si Bertolt dilempar. Beast Titan Zeke pun melempar tong yang berisikan Bertolt ke arah distrik Shiganshina. Mengetahui ada tong yang dilempar ke arah mereka, Armin, Hanji, dan kawan-kawannya pun menjauh sebisa mungkin. Awalnya Bertolt akan berubah karena tak kunjung melihat Rainer. Namun saat akan menyentuh tanah, ia pun melihat armor Titan Rainer dan Bertolt pun keluar. Ia kemudian memberitahu Rainer agar bergerak sedikit karena ia akan bertransformasi menjadi kolosal Titan. Di sini Armin sempat berusaha untuk mengajak Bertolt agar berdiskusi namun gagal. Bahkan Bertolt di sini berhasil mengcounter serangan dari Mikasa. Tak lama Bertolt pun mengambil ancang-ancang dan terbang setinggi mungkin. Di saat yang sama Hanji dan timnya menuju ke tempat armor Titan Rainer. Namun ternyata posisi Titannya sudah berubah menjadi posisi terlentang, sehingga akan sulit untuk menyerang bagian tengkuknya. Di saat itulah Bertolt bertransformasi menjadi kolosal Titan dan menghabisi seluruh kru Hanji. Hanya Hanjilah yang selamat karena didorong dan masuk ke dalam sumur oleh Mobilit, sehingga ia terhindar dari ledakan kolosal Titan. Selain Hanji, hanya kadet angkatan 104 lah yang selamat. Kolosal Titan Bertolt pun mulai menghancurkan rumah-rumah dan mulai membakar area sekitarnya karena uap panas yang dikeluarkannya. Saat itu hanya para kadet 104 lah yang menghadapi Bertolt di dalam distrik Shiganshina. Di dalam dinding Maria juga sama, para pasukan pengintai yang lebih senior terbantai oleh bebatuan yang dilemparkan oleh Beast Titan. Sedangkan di dalam distrik Shiganshina, Eren dan kawan-kawannya harus berusaha menghentikan Bertolt. Bahkan di sini Eren terhempas oleh tendangan kolosal Titan Bertolt sampai ke atas dinding. Para anggota 104 lainnya juga berusaha menghentikan Bertolt, namun mereka gagal karena uap panas kolosal Titan. Situasi di luar dinding pun juga makin kacau. Teror bebatuan yang dilempar dengan kecepatan tinggi terus dilakukan oleh Beast Titan. Selain telah kehilangan banyak pasukan, mental para pasukan pun juga ikut down, terutama para anggota baru Scouting Legend. Bahkan Erwin pun di sini sudah mulai depresi. Ia juga mulai berkata gamblang pada si Levi bahwa ia hanya ingin mengetahui kebenaran tentang dunia yang diwariskan oleh ayah Eren di ruang bawah tanah milik rumahnya. Di sini Erwin juga merasa bahwa ia terus diawasi oleh kawan-kawannya yang telah gugur. Mereka seakan mempertanyakan apakah pengorbanan yang mereka berikan itu telah berarti. Ia juga merasa bahwa dirinya telah berdiri di gunung maya tertinggi dengan kawan-kawannya sebagai tumbal atas ambisi pribadinya. Jadi Erwin kan selalu penasaran tentang sejarah dunia, terutama tentang dunia di luar dinding, dan juga sejarah tentang manusia sebelum masuk dinding. Ia pun masuk ke pasukan pengintai dengan harapan mewujudkan dan menemukan jawaban atas pertanyaannya tersebut, dengan menanamkan kepercayaan pada rekan-rekannya bahwa hal itu demi kemaslahatan umat manusia dalam dinding. Akhirnya Levi pun mengambil sikap. Ia pun memerintahkan Erwin untuk memimpin para kadet sebagai umpan. Ia juga menyuruh Erwin untuk melupakan impiannya itu. Sebagai gantinya, ia berjanji akan menghabisi Beast Titan. Erwin pun berusaha untuk memberikan pidato terakhir demi memberikan kepercayaan diri kepada para kadet agar mau mati bersamanya. Para kadet pasukan pengintai beserta Erwin pun maju sebagai umpan. Mereka terus menembakkan asap untuk mengecoh penglihatan Beast Titan. Asap itu sebenarnya lebih berguna untuk mengecoh Beast Titan agar enggak melihat Levi, agar Beast Titan lebih fokus kepada para kadet yang maju sebagai umpan dan tidak melihat Levi yang menghabisi Titan satu persatu. Di saat yang sama, Levi menggunakan para Titan yang berjajar di sebelah Beast Titan untuk mendekati Beast Titan dan menghabisi mereka satu persatu, karena di sana tidak ada pepohonan atau bangunan. Di sini hampir seluruh kadet terbantai, termasuk Marlow. Ketika Beast Titan merasa bahwa ia telah berjaya, ia kaget karena melihat para Titan di sebelahnya sudah mati, di sebelah kanan lebih tepatnya. Di saat itulah tiba-tiba muncul Levi yang termakan emosi menyerang Zeke dengan brutal. Beast Titan Zeke yang tidak bisa mengimbangi kecepatan Levi akhirnya pun menjadi sasaran empuk dan menjadi bahan cencangan Levi Ackerman.
Padahal sebelumnya, Zeke sudah diperingati oleh Reiner tentang si Levi. Zeke pun kalah dan terpojok oleh si Levi. Levi pun berusaha menahan Zeke dan berharap ada prajurit yang masih hidup agar ia bisa menyuntikkan serum Titan kepada dirinya. Namun tiba-tiba Card Titan muncul dan menyelamatkan Zeke. Zeke pun memerintahkan para Titan yang masih tersisa untuk membunuh Levi. Di sini ada satu anggota yang ternyata masih hidup, yaitu Floch. Di dalam distrik Shiganshina, Armin pun menyadari sesuatu bahwa tubuh kolosal Titan semakin kurus akibat dari penggunaan uap panas miliknya. Armin pun mengingatkan ketika Eren bereksperimen bahwa Titan Eren yang setinggi 15 meter hanya bisa melakukan transformasi sebanyak 3 kali. Kalau 15 meter saja hanya bisa 3 kali, apalagi untuk ukuran 60 meter seperti kolosal, tentu saja tenaga yang digunakan akan lebih banyak dan tentu saja tidak efisien untuk penggunaan pertarungan jangka panjang. Di sini Armin memiliki rencana, ia bahkan berjanji bahwa dia dan Eren akan mengalahkan Bertolt. Sedangkan Mikasa, Jan, Sasha, dan Connie akan mengurus Reiner. Armin di sini teringat kata-kata Eren ketika ia memikirkan tentang merebut kebebasan. Eren merasa bersemangat. Armin pun hampir mirip seperti Eren, namun kalau Armin bukan tentang kebebasan, tapi lebih kayak mengenal dunia luar itu seperti apa. Dengan bantuan Armin, akhirnya Eren pun berhasil bangkit dan Armin pun menjelaskan rencananya kepada Eren. Eren yang mencoba bangkit justru terjatuh. Armin juga mengorbankan dirinya untuk memancing Bertolt menggunakan uap panas miliknya, sehingga seluruh tubuh Armin, bahkan seluruh kulitnya ikut terbakar. Bahkan Armin di sini sampai tak sadarkan diri. Namun Armin percaya bahwa Eren akan mewakilinya melihat laut. Hanya beberapa saat pasca itu, Bertolt baru sadar bahwa Eren telah berhasil menutup lubang dinding Maria. Otomatis tubuh manusianya si Eren itu tidak ada dalam Titan yang telah mengkristal tersebut. Namun saat itu Bertolt sudah terlambat. Eren sudah naik dan berada tepat di belakang tengkuknya. Eren pun menyerang Bertolt yang sudah kehabisan tenaga dan lengah, dan berhasil menariknya keluar. Bertolt sudah kehabisan tenaga dan ia tidak bisa lagi berubah menjadi kolosal Titan. Pertarungan pun dimenangkan oleh Eren. Di tempat lain, Jan, Mikasa, Sasha, dan juga Connie berusaha memojokkan Reiner dengan tombak petir yang tersisa. Jan pun berusaha menjadi umpan, Connie dan Sasha pun berusaha melancarkan tombak petir ke arah rahang Reiner. Namun sayangnya Sasha terkena serangan dari armor Titan Reiner, hingga hanya tersisa satu tombak petir yaitu milik Mikasa. Tak disangka Hanji pun datang dan menghancurkan rahang Titan Reiner dengan tombak petirnya. Mikasa pun melesat maju dan memasukkan tombak petir ke dalam mulut Titan Reiner, hingga Reiner pun terpental keluar. Pasca pertarungan tersebut, Eren pun menemukan tubuh Armin yang telah terbakar seluruhnya. Tak disangka Card Titan mendekat dan membawa Zeke yang sudah sedikit pulih. Disinilah pertemuan pertama antara Zeke dan juga Eren. Zeke hanya mengatakan beberapa kata, dan juga ia mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan Eren suatu hari nanti. Ia yakin bahwa Eren telah dicuci otak oleh ayahnya. Sebenarnya Zeke di sini sudah tahu jika Eren adalah adik tirinya dari info yang pertama kali ia dengar dari Reiner dan juga Bertolt pasca berhasil sampai di pinggir pantai. Namun tak lama kemudian Levi nampak datang mengikuti Zeke. Zeke pun mundur bersama Card Titan. Di sisi lain, Hanji yang sedang menginterogasi Reiner yang sedang sekarat mengambil surat dari Reiner yang ditulis oleh si Ymir untuk Historia. Levi pun meminta gas dan pedang Eren agar ia bisa pergi mengejar Beast Titan. Namun saat tengah melepas alat-alatnya, tiba-tiba Armin pun bergerak dan bernafas, yang berarti ia masih hidup. Eren pun meminta Kapten Levi untuk menyuntikkan serum Titan agar Armin bisa memakan Bertolt. Dengan begitu, kekuatan kolosal Titan Bertolt akan pindah ke Armin dan Armin pun akan selamat. Di sisi lain, Card Titan pun tiba dan merebut Reiner yang sekarat. Mereka pun pergi dan meninggalkan dinding. Kembali ke tempat Levi, awalnya Levi sudah setuju, bahkan ia siap untuk menyuntikkan serum Titan kepada si Armin. Namun tiba-tiba si Floch datang sambil menggendong si Erwin yang sekarat. Di sini Levi harus memilih salah satu di antara Erwin atau si Armin, karena keduanya sama-sama memiliki potensi yang besar. Walhasil terjadilah ribut-ribut antara si Eren dan Mikasa, yang tentu lebih ingin si Armin yang selamat. Eren kemudian bertanya kepada si Levi tentang laut. Ini tentu mengingatkan ketika malam sebelum perebutan dinding Maria, di mana Levi mendengar percakapan antara si Eren, Armin, dan Mikasa tentang laut. Di sini Eren juga mengakui bahwa itu adalah impian masa kecil yang telah ia lupakan, karena pasca kematian ibunya, ia hanya terfikirkan tentang balas dendam. Namun Armin berbeda, ia tetap berusaha untuk mengejar impiannya tersebut. Levi pun memerintahkan mereka untuk pergi menjauh. Akhirnya hanya sang Kapten Levi Ackerman bersama Erwin dan Armin yang sama-sama sekarat. Dengan penuh pertimbangan, Levi akhirnya memilih si Erwin. Namun saat akan disuntik, tangan Erwin tiba-tiba mengangkat. Bersamaan dengan Erwin mengingat ketika ia mengajukan pertanyaan kepada gurunya yaitu ayahnya, jika di luar tembok memang tidak ada manusia, bagaimana cara memastikannya. Kalimat Erwin itu pun juga mengubah keputusan Levi, yang akhirnya Levi memutuskan agar si Erwin terbebas dari tugasnya dan beristirahat dengan tenang. Lalu Levi pun menyuntikkan serum tersebut kepada Armin dan Armin pun berubah menjadi Titan. Tak lama kemudian Titan Armin pun memakan Bertolt, yang tentu saja membuat kekuatan Titan Bertolt pindah ke Armin. 4 jam setelahnya, pasca pertempuran perebutan dinding Maria, Armin pun tersadar.
dan hanya 9 orang yang tersisa. Kemudian Eren, Mikasa, Levi, dan Hanji pun menuju ke rumah Eren. Mereka pun masuk ke ruang bawah tanah milik ayah Eren. Di sana mereka berusaha mencari petunjuk yang ditinggalkan ayah Eren. Ketika Mikasa tak sengaja menjatuhkan gelas, ia pun melihat ada lubang kunci untuk loker tersembunyi di bawah meja. Ternyata kunci tersebut dibuat untuk loker itu. Dan di dalamnya ada foto keluarga lama Grisha bersama Daina dan juga Zeke, serta 3 buku jurnal Grisha Yeager. Untuk pertama kalinya Eren dan kawan-kawannya pun melihat apa itu foto. Di balik foto itu, Grisha juga menjelaskan bahwa itu bukan lukisan akan tetapi foto, benda yang dicetak dengan menggunakan refleksi cahaya. Grisha juga menuliskan bahwa ia adalah manusia dari luar dinding. Ia datang dari wilayah yang mana para manusia hidup jauh dari teror para Titan. Grisha juga menegaskan bahwa manusia belum punah. Ia juga berharap orang-orang yang menemukan buku-bukunya tersebut adalah orang-orang yang memperjuangkan hal yang sama dengan dirinya. Beralih ke dalam dinding yang lebih dalam, para pemimpin militer pun saat itu sedang berkumpul. Ketika mereka sedang berkumpul itu, Nail pun berbagi cerita tentang Erwin ketika mereka masih menjadi kadet. Dulu Erwin pernah menceritakan tentang teori ayahnya pada Nail, karena Nail adalah salah satu sahabat dekatnya. Ia juga sering mengutarakan pikirannya kepada Nail saat masih kadet. Akan tetapi Nail dulu masih meragukannya dan sering mengolok-olok teori Erwin tersebut. Tak lama laporan dari pasukan Garrison pun tiba. Mereka melaporkan bahwa pasukan pengintai telah kembali ke dinding Rose dan operasi perebutan dinding Maria sukses. Para anggota pasukan pengintai yang tersisa pun disambut dengan penuh sukacita atas prestasi besar mereka merebut kembali dinding Maria. Namun tentu saja kemenangan besar tersebut juga memerlukan pengorbanan yang besar. Pasca itu Eren dan Mikasa pun ditahan karena melanggar aturan dan juga menentang atasan. Mereka rencananya akan ditahan selama beberapa hari. Di sini ketika Eren ditahan, ia sering terhubung dengan ingatan ayahnya. Ia juga mengetahui banyak fakta dari ingatan ayahnya, semisal Titan yang memakan ibunya adalah istri pertama dari ayah Eren yang diubah menjadi Titan. Umur pengguna Titan Shifter yang hanya 13 tahun dari ketika ia mewarisi kekuatan Titan itu, kekuatan koordinat, dan lain-lain. Nah, singkat cerita, akhirnya Eren dan Mikasa pun dibebaskan. Mereka pun bergegas menuju ke pertemuan. Di sisi lain, surat dari Ymir untuk Historia yang Hanji rebut dari Reiner pun ia berikan kepada Historia. Di sini uniknya ketika Historia menyentuh surat dari si Ymir, ia terhubung dengan ingatan Ymir. Mungkin lebih tepatnya ingatan si Porco sih mungkin. Karena terlihat si Ymir udah dirantai dan siap dijadikan tumbal dalam prosesi pewarisan kekuatan Titan. Rapat anggota militer pun dilakukan. Dalam rapat tersebut, hasil investigasi dari rumah Eren pun dipresentasikan tentang kebenaran dunia, sumpah anti perang dari Raja Karl Fritz, kekuatan koordinat, identitas ayah Eren, dan lain-lain. Di sini ketika Eren memikirkan bagaimana waktu itu ia bisa menggunakan kekuatan koordinat, ia baru teringat bahwa Titan yang ia sentuh adalah Titan Daina Fritz, yang aslinya adalah keturunan darah kerajaan. Namun Eren waktu itu memilih untuk tutup mulut, karena saat itu ia khawatir kepada Historia. Ia tidak ingin Historia diubah menjadi Titan oleh pihak militer, karena informasinya yang belum pasti pada waktu itu. Hasil dari pertemuan itu pun dipublikasikan kepada para penduduk di Pulau Paradis. Mereka pun akhirnya mengetahui kebenaran dari Titan, serta jati diri mereka, bahwa para Titan itu sebenarnya adalah bangsa Ymir sama seperti mereka. Setelah itu pemberian medali pun akan segera dilakukan. Di sini si Hit sempat bertanya tentang si Marlowe kepada si Jan dan si Floch. Floch pun berkata apa adanya, yang memang terdengar kasar. Karena si Floch ini kan baru bergabung di pasukan pengintai dan langsung kehilangan Erwin yang merupakan komandan, juga pernah menjadi bagian dari rencana bunuh diri. Tentu saja cara pandang Floch yang baru melihat beberapa hal dengan Armin dan kawan-kawan yang sudah melewati banyak hal akan sangat berbeda. Cara menyikapi masalah pun akan berbeda. Floch di sini juga menyindir kenapa harus si Armin yang hidup, kenapa bukan si Erwin. Tentu karena bagi Floch, si Erwin lebih berpotensi dan lebih heroik daripada si Armin. Begitu pula bagi para anggota pasukan yang lain. Padahal Erwin jelas mengatakan bahwa dengan bantuan Armin, pasukan pengintai sudah tertolong berulang kali. Tapi ya itu tadi, pengalaman seseorang akan mempengaruhi cara pandangnya juga. Tak sampai di situ, Floch juga menyalahkan si Eren, Mikasa, dan kawan-kawan. Di sini Armin yang memang masih memiliki rasa bersalah mengatakan bahwa yang dikatakan si Floch benar apa adanya. Seharusnya memang Komandan Erwin lah yang hidup. Kemudian Eren berusaha menyemangati si Armin dengan mengingatkan akan impiannya yaitu melihat laut dan lain-lain. Di sini ketika Eren sedang bicara, ia pun teringat bahwa di luar dinding, di seberang laut, terdapat banyak musuh dan juga penderitaan. Akhirnya waktu pemberian medali oleh Sang Ratu Historia Reis pun tiba. Satu persatu dari para pahlawan Shiganshina pun diberikan medali lalu mencium tangan Historia. Di sini ketika giliran Eren yang memegang tangan Historia, Eren mendapatkan ingatan akan ayahnya dengan Frida Reis, penolakan Frida akan permintaan Grisha, serta emosi kemarahan Grisha, juga tentang ingatannya jauh ke depan. Bahkan Eren juga nampak marah di sini ketika ia melihat gambaran akan masa depannya. Time skip 1 tahun pun berlalu. Dalam 1 tahun itu, para pasukan pengintai telah berhasil menghabisi seluruh Titan yang ada di dalam dinding Maria. Dan ternyata memang benar, kebanyakan Titan berada di dalam dinding Maria.
Para pasukan pengintai pun melakukan ekspedisi keluar dinding. Mereka pun menuju ke tempat para keturunan Ymir diubah menjadi Titan. Dalam perjalanan mereka hanya menemui satu Titan abnormal yang bahkan untuk bergerak saja sudah kesulitan. Titan itu terus bergerak merangkak sedikit demi sedikit menuju dinding. Mereka pun meninggalkan Titan tersebut dan bergerak menuju ke tempat para Eldia diubah menjadi Titan. Tak lama akhirnya mereka pun sampai. Dan untuk pertama kalinya mereka melihat laut. Impian Armin untuk melihat laut pun terwujud. Eren pun di sini juga berkata bahwa ia selalu percaya bahwa di balik laut ada kebebasan. Tapi setelah melihat ingatan ayahnya, ia sadar bahwa yang ada di balik laut bukanlah kebebasan akan tetapi musuh. Eren pun berpikir jika mereka memusnahkan semua musuh, mereka akan meraih kebebasan. Time skip 4 tahun pun berlalu. Di sini kita melihat konflik antara negara Marley yang sedang berperang dengan aliansi Timur Tengah. Dalam pertempuran ini, Marley berusaha untuk merebut benteng Slava yang dilengkapi dengan senjata anti-Titan. Jika sebelum-sebelumnya karakter utama itu berfokus kepada Eren, di sini kita lebih diceritakan tentang Falco Grace dan juga Gabi Brown. Meskipun Eren juga diceritakan nantinya. Perang yang selama 4 tahun berkecambuk tak berkesudahan pun baru bisa diakhiri dengan bantuan Armor Titan dan Beast Titan. Nah, sedikit ngulas tentang si Falco. Falco ini masih satu keluarga dengan Mr. Grace, yang dulu mengajak si Grisha pertama kali untuk bergabung dengan gerakan restorasi Eldia. Nah, si Falco ini memiliki seorang kakak yang juga merupakan kadet yang akan mewarisi kekuatan Beast Titan, namanya adalah Cold Grace. Nah, kembali ke alur cerita, Falco yang hampir tak sadarkan diri dibawa mundur oleh si Cold. Di sini Falco memiliki beberapa kawan, yaitu Zofia, Udo, dan juga Gabi Brown. Mereka adalah 5 kadet yang terpilih akan mewarisi kekuatan Titan Shifter. Namun dari mereka berlima, kalau si Cold kan udah jelas bahwa dia akan mewarisi kekuatan Beast Titan. Sedangkan dari 4 sisanya, hanya 1 dari mereka yang akan mewarisi Armor Titan. Nah, kebetulan Gabi Brown adalah kadet yang paling berpotensi akan mewarisi Armor Titan. Selain menguasai teknik senjata, ia juga memiliki ketangkasan yang tinggi serta cukup handal dalam taktik perang. Meskipun begitu, ia memiliki ego yang sangat tinggi serta kefanatikan kepada dedikasinya akan negerinya yaitu Marley. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Gabi ini memiliki kemampuan militer tertinggi untuk para kadet yang seusianya. Gabi ini seperti representasi dari Eren yang penuh ambisi ketika masih bocah. Jadi bisa dibilang kayak Eren tapi versi Marley lah. Sedangkan Falco Grace lebih bijak dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Falco lebih memikirkan bagaimana membebaskan Eldia dari peperangan, namun kemampuan Falco sayangnya masih di bawah Gabi. Falco sendiri seperti representasi dari Armin. Kedua kadet lainnya yaitu Udo dan juga Zofia tidak terlalu berambisi untuk mewarisi Armor Titan, tak seperti Gabi dan juga Falco yang sering bersaing dalam pewarisan Armor Titan. Gabi dalam peperangan ini berhasil melumpuhkan kereta besi yang itu merubah pola peperangan dengan signifikan. Berkat Gabi, Jauh Titan Porco Galliard dan juga Kar Titan Peak bisa maju dan menembus barisan awal musuh. Selain itu, dengan serangan tersebut membuat Zeke bisa melakukan serangan bom Titan dari langit dan Armor Titan juga bisa turun untuk melumpuhkan benteng tersebut. Meskipun sempat terpojokkan juga karena masih ada kereta besi lain yang mengangkut senjata anti-Titan. Di sini ketika Zeke adu lemparan dengan meriam kapal perang aliansi Timur Tengah, Zeke hampir saja terluka parah, bahkan kalah jika tidak dilindungi oleh Armor Titan Rainer. Meskipun pada akhirnya berhasil menang, namun di sini Marley dan dunia sadar bahwa kekuatan Titan sudah tidak berjaya lagi. Pasca Marley berhasil menguasai benteng Slava juga pelabuhan, para pimpinan Marley pun mengadakan rapat. Di sini jenderal mereka yaitu Jenderal Calvi cukup kecewa karena meskipun Marley yang menang, dalam surat kabar justru mereka lebih memuji perkembangan kemiliteran Timur Tengah yang bisa menyaingi kekuatan Titan. Di sini dibuktikan bahwa senjata Titan sudah tidak efektif lagi. Jika persenjataan tempur udara semakin maju, suatu saat langit akan menjadi medan perang dan para Titan hanya bisa melihat dari bawah. Jenderal Calvi di sini sempat bertanya apakah tidak ada Titan yang memiliki sayap. Seketika itu Kapten Magat yang merupakan pembimbing para kadet Eldia menyarankan agar kini Marley lebih fokus dalam mengembangkan kemiliterannya. Juga didukung oleh si Zeke yang mengatakan bahwa saat ini mereka harus segera melanjutkan operasi ke Pulau Paradis dan merebut kekuatan Titan pendiri secepatnya. Pasca rapat tersebut, Zeke dan Colt sedang bercakap-cakap. Di tengah percakapan itu, Magat pun datang dan menanyakan pendapat Zeke tentang 32 kapal perang yang hilang. Menurut Zeke, setidaknya ada 2 Titan Shifter yang menjaga pulau tersebut. Tentu yang dimaksud di sini adalah Colossal Titan dan juga Attack Titan. Zeke sebenarnya memiliki rencana sendiri. Berbeda dengan ayahnya yang terang-terangan menentang Marley, Zeke berusaha mendapatkan kepercayaan Marley dan berencana untuk melakukan rencana eutanasia dengan cara memandulkan kaum Eldia secara massal dengan menggunakan kekuatan Founding Titan. Zeke juga bekerja sama dengan orang-orang bekas jajahan Marley yang juga menaruh dendam kepada Marley. Mereka nantinya disebut tentara sukarelawan anti Marley, atau kita sebut aja tentara sukarelawan atau tentara anti Marley. Salah satu orang kepercayaan Zeke dalam pasukan tersebut adalah Yelena. Yelena ini cewek ya, bukan cowok. Yelena di sini bertugas untuk mengorganisir gerakan tersebut bersama si Zeke dan juga melakukan rekrutmen pasukan anti Marley.
Yelena ini bisa loyal dengan si Zeke karena ia terpukau dengan si Zeke itu sendiri. Ada juga Onion Kompon yang juga merupakan rekannya si Yelena. Selain itu ada juga si Grace, Nicolo, dan masih banyak lagi. Nah, kembali ke beberapa tahun sebelumnya ketika kapal pengintai Marley dikirim ke Pulau Paradis, kapal tersebut diangkat oleh Attack Titan. Di sini kita melihat Yelena dan para pasukan sukarelawan Marley untuk pertama kalinya melakukan pemberontakan dan membelot kemudian membela Pulau Paradis demi rencana mereka. Di sini untuk pertama kalinya pasukan sukarelawan ini berusaha membantu dan menjalin kerjasama dengan Pulau Paradis. Yelena memberikan informasi apapun tentang Marley untuk mendapat kepercayaan Pulau Paradis, seperti total tentara Marley yang berjumlah 1 juta, juga armada laut yang sebanyak 21 kapal perang, militer udara, juga perlengkapan perang darat. Yelena juga menceritakan alasan kenapa Marley tidak menyerang Pulau Paradis adalah karena para mindless Titan yang awalnya itu dikirim untuk mengekang para kaum Eldia agar tetap dalam dinding, juga untuk memojokkan kaum Eldia justru menjadi bumerang bagi Marley karena mereka jadi terhalang ketika ingin mengeksplorasi Pulau Paradis. Serta saat ini Marley sedang berperang dengan negara-negara lain. Yelena pun menyerahkan proposal tentang tawaran untuk menyelamatkan Eldia. Di sini yang diperlukan adalah darah kerajaan dan juga Titan pendiri. Tentu saja para petinggi militer banyak yang menentang rencana tersebut karena bagaimanapun Zeke adalah orang yang merubah para penduduk desa Ragako menjadi Titan, juga orang yang membantai banyak anggota pasukan pengintai. Dalam rapat ini, Eren pun mengutarakan pendapatnya. Ia menceritakan kembali detail tentang kejadian ketika ia mampu menggunakan kekuatan Founding Titan. Pada saat itu, ia melakukan kontak dengan Titan Dynafritz yang merupakan Titan yang berdarah kerajaan. Itulah satu-satunya cara untuk mengatasi sumpah anti perang. Eren pun mengatakan bahwa selama ini ia tutup mulut karena ia khawatir pada Historia. Para pimpinan pun mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama dengan pasukan anti Marley. Mereka pun kemudian menjebak para kapal pengintai Marley. Yelena dan kawan-kawan juga memberikan pengalaman yang mereka miliki serta pengetahuan yang mereka miliki tentang persenjataan teknologi yang ada di Marley kepada para penduduk di Pulau Paradis, seperti pistol, pelabuhan, kereta darat, dan lain-lain. Di sini salah satu juru masak Marley yang bernama Nicolo juga jatuh hati kepada si Sasha, karena si Sasha sangat menghargai masakannya. Nicolo pun juga mulai akrab dengan Sasha dan kawan-kawannya nantinya. Setelah pelabuhan selesai dibangun, sekutu pertama Pulau Paradis pun tiba, yaitu negara Izuru. Pemimpin dari negara Izuru ini adalah klan Azumabito. Dulu para keturunan klan Azumabito ini banyak yang singgah di Pulau Paradis. Mereka yang merupakan pemimpin negara Izuru mewarisi suatu tanda yang salah satunya bertahan sampai ke Ibu Mikasa, lalu turun lagi ke Mikasa. Mikasa merupakan keturunan dari Shogun negara Izuru. Karena itu, ia mewarisi tanda tersebut. Tanda itu bergambar 3 buah katana yang menyilang. Zeke sebelumnya pernah bertemu dengan Kiyomi Azumabito. Dia menceritakan tentang sumber daya alam yang langka yang hanya ada di Pulau Paradis, yaitu Iceberg Stone. Dengan itu, akhirnya keluarga Izuru melakukan negosiasi dengan Paradis dan menjadi mediator antara Zeke dan juga Paradis. Zeke memberikan 3 opsi. Yang pertama adalah dengan melakukan sebagian serangan kepada dunia luar untuk menunjukkan bahwa kekuatan Titan masih berkuasa dan bertujuan agar negara luar tidak berani menyerang Pulau Paradis. Yang kedua, meningkatkan kekuatan militer sampai tidak perlu lagi bergantung dengan kekuatan World Titan. Izuru akan melakukan kontrak terhadap sumber daya alam di Pulau Paradis. Dengan memonopoli perdagangan di Pulau Paradis, sebagai gantinya, Izuru akan memberikan dukungan penuh penguatan militer kepada Pulau Paradis agar setara dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, selama pengembangan militer tersebut berlangsung, Zeke akan melakukan hubungan dengan Historia dan melahirkan banyak anak, serta mewariskan kekuatan Founding Titan. Historia awalnya setuju namun ditentang keras oleh si Eren. Pasca itu, Eren dan kawan-kawan pun menyelesaikan membangun rel kereta. Setelah selesai membangun rel tersebut, mereka pun sempat berdiskusi tentang siapa yang akan mewarisi kekuatan Attack Titan dan Founding Titan setelah Eren. Namun Eren tak ingin mewariskannya kepada siapapun dari kawan-kawannya, karena ia ingin kawan-kawannya berumur panjang. Tak lama, Hanji, Levi, dan anggota skuad pasukan pengintai pun tiba di Marley. Di sana mereka akan menghadiri konferensi internasional untuk meyakinkan dunia bahwa para keturunan Ymir atau para Eldia harus diberikan hak perlindungan. Sebelum konferensi itu, mereka sempat mencoba banyak makanan baru, es krim, dan lain-lain. Di sini juga ada anak kecil yang mencuri. Ia adalah mantan penduduk Aliansi Timur Tengah yang tertangkap. Untunglah Levi menolong anak itu. Anak itu adalah Ramzi. Malamnya, pasca Eren menolong si Ramzi, Eren pun mengantar si Ramzi pulang ke perkemahannya. Eren terlihat menangis dan sempat meminta maaf karena ia tahu bahwa ia akan membantai mereka suatu hari nanti. Tapi Ramzi di sini nggak paham kok tiba-tiba si Eren nangis dan minta maaf. Tak lama setelah itu datanglah Mikasa. Di sini Eren sempat bertanya kepada Mikasa tentang pandangan Mikasa terhadap dirinya. Mikasa anggap si Eren itu apa. Tapi karena Mikasa yang terlalu gugup, ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan hanya sempat mengatakan bahwa si Eren adalah keluarga baginya.
Akhirnya Jan dan kawan-kawan pun tiba dan mereka pun berpesta dengan para penduduk di pemukiman tersebut. Pada pagi harinya ketika konferensi internasional dilakukan, seluruh perwakilan dari negara-negara pun hadir. Tapi mereka semua tetap bersikeras bahwa para Eldia yang kabur ke Pulau Paradis adalah iblis yang harus dimusuhi. Sejak saat itu Eren pun pergi dan meninggalkan surat yang berisi bahwa dia akan mengikuti rencana Zeke. Sebelum Eren dan kawan-kawan tiba di Marley, Eren sempat melakukan pertemuan rahasia dengan Yelena. Yelena sempat memberitahu Eren tentang rencana eutanasia Eldia. Di sini Eren berpura-pura setuju dan mengikuti rencana Zeke tersebut. Di balik layar, Eren bekerja sama dengan si Floch. Floch cukup banyak mempengaruhi para kadet juga para member pasukan pengintai. Karena itu, Eren bekerja sama dengan dirinya. Mereka akan berpura-pura mengikuti rencana si Zeke. Di lain waktu, Historia dan Eren sempat berbincang-bincang. Historia bercerita bahwa mereka akan menyerahkan Historia kepada si Zeke setibanya di pulau. Karena itu, Eren akan berpura-pura mengikuti rencana si Zeke untuk menyelamatkan Historia. Eren berencana untuk menghancurkan seluruh musuh di luar dinding dengan Rumbling. Saat itu di Pulau Paradis yang mengetahui rencana si Eren hanyalah si Floch dan juga Historia. Tentu Historia menolak, bagaimanapun Historia tidak setuju dengan pembantaian massal yang akan dilakukan oleh Eren. Namun Eren ingin agar Historia tetap berumur panjang. Karena itulah Eren menyusup ke Marley dengan menyamar sebagai Kruger. Ia menyusup sebagai salah satu korban dalam perang. Dan di saat yang sama, Historia juga mendekati seorang pekerja panti asuhan yang dulu ketika kecil sering melempari Historia dengan batu. Karena rasa bersalahnya, ia pun kemudian bekerja di panti asuhan dan akhirnya menikah dengan Historia dan hamil. Saat Eren menyusup ke Marley, ia melihat banyak hal. Mulai dari orang-orang di luar dinding yang ternyata ada juga yang baik, ada juga yang buruk, orang-orang yang semena-mena, tempat-tempat yang akan dihancurkan Eren, bahkan informasi tentang kaum Makerman. Kembali lagi ke Marley, pasca perang tersebut, Reiner yang pingsan pun akhirnya sadar. Di sini terlihat juga ada Porco Galliard. Porco di sini emang kelihatan sentimen sama si Reiner. Ia juga sangat pede dengan dirinya. Kalau 9 tahun yang lalu ia yang mewarisi kekuatan Armor Titan, pasti operasi perebutan Founding Titan akan berjalan dengan mulus, padahal ya belum tentu. Porco di sini udah makan si Ymir, karena itu ia mewarisi kekuatan Joe Titan. Porco kemudian melihat ingatan Ymir. Ia juga melihat ketika Reiner menjadi sosok yang nampak bisa diandalkan, bahkan sangat diandalkan oleh kawan-kawannya. Di sini Porco semakin jengkel dengan si Reiner karena ia seolah meniru si Marcel. Di sini juga ada Pig. Pig ini adalah pengguna kar Titan. Saking lamanya ia menjadi Titan, ia sampai lupa cara berjalan dengan kedua kakinya. Karena itu ia harus pakai tongkat untuk bisa berjalan dengan tegak. Setelah sadar, Reiner pun pergi untuk menemui Falco dan kawan-kawan yang ada di pelabuhan. Malamnya para pejuang Marley pun menuju ke ibu kota Marley yaitu Liberio. Dalam perjalanan itu, Gabi nampak terlalu terbawa suasana karena saking senangnya dirinya dipuji. Sedangkan Falco berpikir lebih realis bahwa kalau Gabi menjadi pewaris Armor Titan, maka umurnya hanya akan sampai 27 tahun, itu pun kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Reiner pun mengancam si Falco akan melaporkannya. Namun pada akhirnya, Falco didorong oleh si Reiner agar si Falco lah yang menjadi pewaris Armor Titan. Pada pagi harinya, mereka pun sampai di Liberio. Para pejuang pun menemui keluarga mereka masing-masing. Di sini terlihat juga para korban perang yang mentalnya sudah terguncang. Beberapa anggota militer ada yang mencandai mereka bahkan hingga terjatuh. Salah satunya adalah Eren yang sedang menyamar sebagai Kruger. Di sini Falco membantu Eren membenarkan ban lengannya yang terbalik. Malamnya Gabi menceritakan dengan bangga prestasinya dalam perang tersebut. Atas kontribusi besarnya, ia menjadi sangat populer juga berjasa besar bagi Marley. Reiner pun tak lama juga diminta untuk menceritakan pengalaman buruknya di Pulau Paradis, yang dikenal oleh para penduduk Eldia di Marley sebagai kaum iblis. Reiner tanpa sadar di sini menceritakan tentang kawan-kawannya. Meskipun diminta untuk menceritakan tentang iblis di Pulau Paradis, Reiner tidak bisa menipu dirinya sendiri bahwa ia merasa nyaman ketika berada di sana. Ia menikmati saat-saat bersama kawan-kawannya di Pulau Paradis. Reiner juga mengatakan bahwa di sana ada berbagai macam orang. Gabi pun bertanya apa maksudnya ada berbagai macam orang, karena sepengetahuan Gabi, di sana semuanya adalah orang jahat. Nah, akan tetapi Ibu Reiner berusaha untuk meyakinkan si Gabi bahwa semua orang di pulau tersebut adalah iblis. Dari caranya si Reiner menceritakan pengalamannya di Pulau Paradis, Gabi merasa bahwa si Reiner menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi Gabi di sini tidak terlalu mengkhawatirkannya karena toh ia berpikir bahwa dia akan mewarisi Armor Titan Reiner, jadi ya ia akan melihat ingatan Reiner juga. Keesokan harinya para pejuang pun berkumpul di ruangannya si Zeke. Berkaca dari perang sebelumnya, kemajuan teknologi yang kini telah berhasil mengalahkan Titan membuat kini para Eldia semakin dalam posisi yang terdesak. Jika Marley semakin melemah, maka kebencian kepada Eldia akan semakin meningkat. Begitu ujarnya si Zeke. Misi mereka pun masih sama, yaitu untuk merebut Founding Titan dan juga sumber daya alam di Pulau Paradis untuk Marley. Di sini mereka akan meminta bantuan pada keluarga Taibur. Meskipun keluarga Taibur ini adalah keluarga bangsawan Eldia, mereka sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena mereka dianggap sebagai keturunan dari penyelamat
yang berhasil menggulingkan Raja Karl Fritz. Meskipun digambarkan bahwa keluarga Tybur ini seperti keluarga royalty yang memiliki otoritas khusus, namun pada hakikatnya mereka merupakan penguasa Marley yang sebenarnya. Jadi mereka menguasai Marley dari balik layar. Rencana yang disampaikan si Zeke di sini bahwa mereka akan meminta bantuan keluarga Tybur untuk menjadi narator agar negara-negara lain mau mendengarkan suara mereka, suara para Eldia akan bahaya para Eldia dari Pulau Paradis. Dan dalam beberapa hari ke depan juga akan ada festival yang akan diselenggarakan di pemukiman Eldia di Marley. Di sanalah keluarga Tybur akan mengundang para petinggi-petinggi dari berbagai negara untuk hadir. Dengan begitu, Marley akan mendapat dukungan dari seluruh dunia untuk menaklukkan Pulau Paradis. Pembicaraan itu juga disadap oleh para petinggi Marley. Namun pembicaraan itu memang tidak ada yang terlalu mencurigakan. Di sini sempat diceritakan tentang si Rainer yang ingin membanggakan ibunya sebagai seorang pejuang Marley. Ayah Rainer adalah seorang Marleyan sedangkan ibunya adalah Eldia. Hubungan seperti itu sebenarnya dilarang oleh pihak negara. Karena itu ayah Rainer enggan mengakui Rainer sebagai anaknya. Setelah melalui latihan keras, akhirnya Rainer pun terpilih menjadi seorang pejuang Marley yang mewarisi kekuatan Armor Titan. Rainer bukanlah anak yang berbakat, ia juga sering tertinggal oleh kawan-kawannya. Namun berkat si Marcel yang menjelek-jelekan image adiknya di depan para petinggi, maka Rainer akhirnya terpilih dan menjadi pewaris Armor Titan. Seperti yang udah aku ceritakan bahwa si Rainer dan kawan-kawannya kemudian dikirim ke Pulau Paradis yang kemudian si Marcel dimakan Titan. Lalu Rainer menjebol dinding, kemudian mereka menyamar sebagai warga sana lalu masuk ke camp pelatihan tentara militer di sana dan lain-lain. Setelah mengalami berbagai macam pengalaman, tak disangka ternyata si Rainer malah mengalami tekanan dan depresi yang sangat mendalam atas apa yang telah ia lalui dan apa yang ia perbuat. Ia ingin sekali mengakhiri hidupnya, bahkan ia sudah bersiap untuk bunuh diri. Namun untunglah ada Falco yang saat itu kebetulan ada di sisi luar dari dinding tempat Rainer akan bunuh diri. Karena mendengarkan kata-kata Falco dari balik dinding, ia pun kemudian membatalkan niatnya tersebut. Di sini Falco sudah mulai putus asa karena tidak bisa menyaingi si Gabi. Disinilah Falco kemudian bertemu kembali dengan si Eren. Sebenarnya udah ketemu ketika pasca perang itu loh. Cuman di sini baru kenalannya pas di sini. Eren menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak mengalami trauma. Namun ia hanya tidak ingin pulang dan melihat keluarganya. Falco dan Eren pun berbagi cerita. Di sini si Eren memperkenalkan diri kepada si Falco sebagai si Kruger. Eren pun membagikan beberapa pemikirannya kepada si Falco yang membuat Falco kembali bersemangat. Di sini Eren juga menitipkan surat kepada si Falco yang minta bantuan kepada si Falco agar surat itu tersampaikan kepada keluarganya dan dikirim melalui pos yang ada di luar distrik para Eldia agar surat itu bisa lolos dan tidak melalui pemeriksaan. Yang sebenarnya surat tersebut ditujukan untuk kawan-kawannya di Pulau Paradis. Di tempat lain, keluarga Tybur pun telah tiba di Marley. Theo Magat pun menyambut mereka. Di sini diperkenalkan ada Willy Tybur yang merupakan pimpinan keluarga Tybur. Willy Tybur mengajak Theo Magat untuk bekerja sama dalam festival yang akan segera diadakan untuk menciptakan sosok pahlawan seperti Helos. Keesokan harinya, rapat tentang rencana ekspansi ke Pulau Paradis pun berjalan dengan lancar. Di sini juga terlihat si Falco yang akhirnya berhasil mengungguli si Gabi dalam sesi latihan. Falco mengatakan bahwa ia melakukan semua itu demi si Gabi, tapi sayangnya si Gabi yang gak peka. Di pemukiman Eldia, panggung festival pun mulai dibangun. Sedangkan di rumah sakit, Eren bertemu dengan kakeknya. Namun di sini Eren hanya memperkenalkan diri sebagai Kruger. Kakek Eren menceritakan bahwa pamannya si Falco, Mr. Grace, adalah anggota restorasi Eldia. Karena itu keluarga mereka membutuhkan upaya yang sangat keras untuk bisa mendapatkan kepercayaan Marley kembali. Lalu kakek Eren juga menyuruhnya berhenti untuk meminta tolong kepada si Falco untuk mengantarkan surat dari si Eren. Karena jika Falco sampai dicurigai, maka keluarga Grace akan kehilangan kepercayaan dari Marley. Di sini Eren kemudian menyindir kakeknya apakah ia memiliki penyesalan di masa lalu. Sontak itu mengingatkan kakek Eren tentang kematian dua anaknya yang membuat gejala sakit jiwanya pun kumat. Tak lama setelah kakek Eren dibawa pergi oleh para perawat di rumah sakit itu, Eren pun memainkan bola yang ia dapatkan dari si Zeke. Setelah si Eren setuju dengan rencananya si Zeke. Malamnya di tempat para petinggi negara datang, di sana terdapat 4 kadet Marley yang menjadi pelayan di pesta tersebut. Udo sempat mengotori kimono milik Kiyomi Azumabito, namun untunglah si Kiyomi melindungi si Udo. Udo pun tak menerima hukuman. Di sini kemudian terlihat perwakilan dari Marley yang memberikan sambutan kepada para tamu yang ada di sana. Namun nampak para tamu yang ada di sana tidak menyukai perwakilan dari Marley tersebut. Bagaimanapun Marley adalah negara yang telah menjajah mereka. Namun ketika Willy Tybur yang mengambil alih, suasana langsung berubah. Willy Tybur pun kemudian mengundang para tamu yang ada di sana untuk menyaksikan pertunjukan pentas drama yang akan diadakan di pemukiman Eldia. Ia juga mengatakan bahwa di sana ia akan memberikan pengumuman besar. Nah, sebelum festival itu dimulai, Willy Tybur sempat melakukan pertemuan rahasia dengan Theo Magat. Theo Magat mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa mata-mata dari Paradis kini telah mengincar Willy Tybur. Namun Willy Tybur juga mengatakan bahwa jika bukan ia yang melakukan narasi itu secara langsung di depan para perwakilan negara-negara, pasti dunia enggan mendengarkannya.
Billy Tiber juga berencana untuk menyingkirkan para petinggi Marley yang saat ini menjabat. Karena itu ia memerintahkan Magat untuk menempatkan para petinggi Marley di bangku paling depan. Dengan begitu Magat akan menjadi pemimpin tertinggi di Marley, dan dia bisa memperbarui sistem kemiliteran Marley. Paginya festival pun dimulai. Gabi dan kawan-kawan menikmati festival itu. Karena mereka berada di daerah yang terisolir, sebenarnya nggak terisolir banget sih, tapi cukup terisolir. Jadi mereka kurang mengenal berbagai hal di luar dari apa yang biasa mereka temui di distrik Liberio. Seperti misal seni, kuliner, souvenir dari negara-negara lain, dan lain-lain. Waktu pun berlalu hingga malam hari pun akhirnya tiba dan pentas drama akan segera dimulai. Billy Tiber sendiri akan menjadi narator di sini untuk meyakinkan para petinggi negara untuk bersatu. Sebelum Billy Tiber naik ke atas panggung, keluarga Azumabito atau lebih tepatnya perwakilan dari klan Azumabito yaitu Kiyomi Azumabito sempat memberikan salam sebelum ia meninggalkan tempat tersebut. Di sini selain para perwakilan negara-negara, banyak juga orang tua dari para pejuang Marley yang hadir, seperti Ibu Rainer, Ayah Ani, dan lain-lain. Di sini Rainer diajak oleh si Falco untuk bertemu seorang kenalannya. Mereka pun menuju ke suatu tempat di ruang bawah tanah di belakang panggung drama. Betapa terkejutnya Rainer ketika melihat yang ditemuinya adalah Eren. Wajahnya pun yang tadinya itu biasa nampak berubah menjadi sangat cemas karena ia tahu seberapa besar kebencian Eren kepada dirinya. Apalagi ia melihat ada luka di tangan Eren yang tentu membuat Eren bisa berubah sewaktu-waktu. Falco tentu tak mengenali Eren, karena itu ia juga kebingungan kenapa si Rainer terlihat sangat panik ketika bertemu dengan si Eren. Si Falco masih mengetahui si Eren sebagai si Kruger, belum mengetahui identitas aslinya. Eren pun meminta Falco duduk dan ikut mendengarkan percakapan mereka. Ketika Eren mengatakan bahwa mereka adalah teman lama, Falco baru menyadari bahwa selama ini Rainer berada di Pulau Paradis. Dan otomatis teman yang dimaksud adalah teman yang di sana, meskipun pada saat itu si Falco masih enggan untuk menerima pemikirannya itu. Tak lama kemudian ada prajurit yang tiba untuk menjemput para pejuang, dan juga si Zeke diperintahkan untuk menuju ke gerbang depan. Sedangkan Pig dan juga si Porco mengikuti si prajurit itu. Prajurit ini adalah si Yelena yang sedang menyamar sebagai prajurit yang diutus oleh si Jenderal Magat. Dalam perjalanan, Pig pun bertemu dengan orang-orang yang satu kru dengan dirinya. Ia pun tiba-tiba memeluk salah satu dari para pejuang itu dan memberikan pesan agar ia mengikuti mereka karena ia merasa curiga dengan prajurit yang diutus kepada mereka tersebut. Setibanya di dalam ruangan, Pig dan Porco pun dijatuhkan ke dalam lubang yang sempit sehingga mereka tak bisa berubah menjadi Titan. Di saat yang sama, Billy Tiber pun saat itu sedang menyampaikan narasinya dan menceritakan tentang sejarah yang sebenarnya tentang bangsa Eldia, bahwa Raja Karl Fritz sebenarnya bukan ingin menghancurkan dunia, namun ia ingin agar dunia damai. Billy Tiber juga membongkar bahwa pahlawan sebenarnya dalam perang besar Titan adalah Raja Karl Fritz. Para audiens dari berbagai negara pun terkejut mengetahui kebenaran itu. Setelah menyampaikan kebenaran sejarah di masa lalu, Billy Tiber pun menambahkan di akhir bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi kudeta di Pulau Paradis, dan Founding Titan telah direbut oleh orang yang bernama Eren Jaeger. Maka sekali lagi dunia akan menghadapi ancaman akan Titan. Billy Tiber meneruskan narasinya dan meminta para negara-negara untuk bersatu bersama memerangi Pulau Paradis. Di sini akhirnya si Falco pertama kali mengetahui bahwa si Eren ternyata bukanlah si Kruger, namun Eren Jaeger. Eren di sini kemudian menceritakan tentang ibunya yang dimakan Titan. Eren juga terus mendesak si Rainer dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan, sampai akhirnya si Rainer mengakui bahwa ia hanya ingin dianggap sebagai pahlawan. Ia juga mengakui bahwa itu adalah salahnya sehingga ibunya dimakan Titan. Sangat terlihat bahwa si Rainer mengalami tekanan batin yang dalam di sini. Dia bahkan hanya ingin mati dan mengakhiri semua ini. Falco pun akhirnya mengetahui tentang kebenaran bahwa sebenarnya si Rainer dulu sempat memiliki masa-masa indah di Pulau Paradis, serta tak semua orang di Pulau Paradis adalah orang jahat. Juga penderitaan Rainer serta Eren yang kehilangan keluarganya. Kemudian bertepatan dengan deklarasi perang yang dikobarkan oleh Billy Tiber untuk memerangi Paradis bersama-sama, Eren pun berubah menjadi Titan. Rainer saat itu juga berubah menjadi Titan namun tidak utuh, hanya untuk melindungi si Falco. Di sini Billy Tiber dimakan oleh Eren. Eren juga membunuh semua pemimpin Marley yang ada di kursi bagian depan, serta banyak perwakilan negara-negara yang terbunuh di sini. Tentu itu memicu kekacauan. Bahkan Zofia mati seketika karena tertindih batu besar akibat transformasi Eren. Di tengah kekacauan itu, Udo berusaha untuk menolong si Zofia, namun ia malah terjatuh dan terinjak-injak oleh kaki orang-orang yang berusaha melarikan diri dari tempat itu. Tentu kekacauan yang dibuat Eren di tengah para perwakilan negara-negara yang berkumpul pada saat itu menyeret seluruh Pulau Paradis dalam pertempuran melawan seluruh dunia. Para Tiber yang terluka namun masih hidup berubah menjadi Warhammer Titan. Namun belum sampai perubahan yang sempurna, ia langsung diserang oleh attack Titan Eren. Eren pun terus berusaha menyerang Warhammer Titan, namun tiba-tiba Tower Warhammer pun muncul dari bawah tanah dan menusuk attack Titan Eren. Colt dan Gabi yang berhasil selamat berusaha untuk menyelamatkan Udo yang sebenarnya sudah mati karena terinjak-injak.
Pig dan Porco pun akhirnya juga tertolong oleh regu yang tadinya dimintai tolong oleh si Pig. Namun seketika setelah keluar dari bangunan tersebut, Pig melihat 3D Maneuver melintas di atas mereka. Ia pun menyadari bahwa para pasukan Paradis juga hadir di sini. Pertempuran Warhammer dan Attack Titan pun berlangsung dengan sengit. Selain melawan Warhammer Titan, Eren juga harus melawan para pasukan Marley yang siap menembakkan peluru anti-Titan ke arahnya. Di sini Warhammer Titan menunjukkan kemampuannya dalam penciptaan berbagai senjata. Bahkan palu perang Warhammer bisa menembus kekuatan hardening Attack Titan Eren. Hingga Mikasa pun tiba dan menyerang tengkuk Warhammer Titan dari belakang. Kemudian disusul para pasukan Pulau Paradis yang juga menyerang para pasukan Marley dari belakang menggunakan 3D Maneuver Gear yang dipatukan dengan Anti-Personal Maneuver Gear serta senjata Marley. Di tempat lain, Gabi melihat banyak orang yang mati termasuk para penjaga yang akrab dengannya. Ia melihatnya dibunuh oleh Sasha menggunakan senapan tepat di depan matanya. Di sini Sasha dan Connie bertugas untuk memasang lampu untuk memberi sinyal kepada balon udara. Medan yang penuh dengan bangunan yang tinggi membuat para prajurit Pulau Paradis lebih diuntungkan di sini. Mikasa kemudian berusaha mengalihkan perhatian Warhammer, sedangkan Eren berusaha untuk mengamati Warhammer Titan dan ia menyadari bahwa Warhammer Titan ketika ia bertransformasi pertama kali, perubahannya itu dimulai dari kaki bukan dari kepala. Eren pun kemudian menyadari bahwa wujud manusia Warhammer Titan bersembunyi di bawah tanah. Ia pun berubah menjadi Titan dan memutus tali penghubung antara tubuh Warhammer Titan dengan tubuh manusianya yang ada di bawah tanah. Saat Eren hendak memakan Warhammer Titan, tiba-tiba Jauh Titan pun datang dan menyerang Eren dari belakang. Untunglah Levi tiba tepat waktu dan berhasil memotong daging yang ada di rahang Jauh Titan. Porco yang berusaha kabur pun dipojokkan oleh para tentara Pulau Paradis. Di sini ia baru mengerti kenapa Reiner dan yang lainnya kesulitan merebut Founding Titan. Untunglah Pig datang tepat waktu. Ia tiba dengan persenjataan dari Marley yang ada di atas punggung Guard Titan. Para prajurit Paradis pun dapat dipojokkan untuk sementara. Di sini Warhammer juga menusuk Attack Titan Eren menggunakan tower miliknya lagi. Di sini Eren menyadari bahwa si Warhammer sudah mulai kehabisan tenaga, karena jika tidak seharusnya ia bisa langsung menyerang kepalanya. Di medan perang, Eren berusaha untuk memakan Warhammer namun ternyata tidak berhasil. Kristal yang melindungi tubuh manusia dari Warhammer sama kerasnya dengan kristal milik Annie, bahkan gigi Eren sampai coplok di sini. Eren pun kemudian bertransformasi menjadi Titan untuk ketiga kalinya. Di tempat lain, Gabi yang penuh amarah menuju ke tempat Eren sambil membawa senjata. Pig dan Porco bertugas untuk melindungi si Zeke dari Ackerman. Sedangkan di saat yang sama, pelabuhan pun diledakkan oleh si Armin yang bertransformasi menjadi kolosal Titan. Porco yang terpancing emosi menyerang maju dengan gegabah. Yang itu juga memicu para pasukan Paradis untuk bergerak lagi. Di sini bis Titan Zeke dengan tiba-tiba berhasil ditumbangkan oleh si Levi. Sedangkan Pig berhasil dikalahkan berkat kerjasama si Sasha dan juga Jan. Bahkan Pig sampai babak belur di sini. Jan sempat akan ragu untuk mengakhiri si Pig karena ada si Falco, namun juga karena ada uap yang menghalangi sebenarnya. Porco yang putus asa berusaha untuk menyerang Eren secara membabi buta. Di sini cakar dan gigi dari Jauh Titan sangat membekas kepada Eren, bahkan pada kristal Warhammer. Eren pun baru mengerti potensi dari kekuatan Jauh Titan. Tak lama pesawat balon udara pun tiba. Porco yang berniat menghentikan pesawat tersebut maju dengan ceroboh, namun justru kakinya tertebas oleh Mikasa. Tak hanya itu, Eren juga menggunakan rahang Jauh Titan untuk memecahkan kristal Warhammer. Yang kemudian kristal tersebut pun pecah dan Lara Taibur atau Warhammer Titan pun dimakan oleh Eren. Setelah itu, Jauh Titan Porco diajar habis-habisan oleh si Eren. Detik-detik ketika si Porco akan dimakan oleh si Eren, Gabi dan Falco berteriak memanggil Reiner dan memintanya untuk melindungi si Porco. Awalnya Reiner ingin seolah tidak melihat, namun akhirnya Reiner terpaksa berubah menjadi Titan. Akan tetapi wujud dari armor Titan Reiner di sini tidak sempurna, karena ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung. Akhirnya Reiner pun hanya menjadi samsak untuk si Eren, namun ia berhasil menyelamatkan si Porco. Setelah itu pasukan Pulau Paradis pun mundur ke atas balon udara. Gabi di sini berhasil menembak satu orang yang bernama Lobo. Gabi termakan emosi karena banyak orang di kampung halamannya yang terbunuh. Sedangkan Falco bimbang karena ia mendengar percakapan Reiner dan Eren. Ia jadi mengerti keadaan di Pulau Paradis dan juga keadaan di benua utama. Tentu ia memiliki cara pandang yang berbeda dengan Gabi yang termakan doktrin dari Marley secara mentah-mentah. Karena tali dari 3D Maneuver Gear milik si Lobo masih terikat dengan balon udara, maka Gabi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menyelinap masuk ke balon udara itu. Awalnya Gabi ingin pergi sendirian, namun Falco mengikutinya karena ia ingin menyelamatkan Gabi sesuai janjinya kepada si Reiner. Gabi dan Falco pun meluncur naik ke atas pesawat balon udara. Gabi yang masuk kemudian langsung menembak ke arah para perwira pasukan pengintai, yang ternyata yang terkena tembakan itu adalah Sasha. Sasha pun kemudian terjatuh. Gabi kemudian hendak menembak lagi, namun ia dihalangi oleh si Falco.
Di saat yang bersamaan, Jen juga sempat menembak si Gabi namun meleset. Gabi dan Falco kemudian menjadi pelampiasan kemarahan rekan-rekannya si Sasha. Namun Sasha di sini tak tertolong. Setelah diajar oleh si Floch dan kawan-kawannya, Gabi dan Falco pun rencananya akan dilempar keluar oleh si Floch. Namun Jen yang memang selalu tidak tega membunuh orang lain, atau tidak sampai hati sebenarnya membunuh orang lain, bertanya-tanya apakah dengan melempar mereka itu akan mengakhiri semua konflik ini. Akhirnya Gabi dan Falco pun cuma ditangkap. Di Marley, Pig mengatakan bahwa orang yang menjebak mereka adalah kru anggota kapal pengintai yang pertama dikirim ke Pulau Paradis. Pig juga menambahkan bahwa ia adalah penggemar si Zeke. Pasti Zeke bekerja sama dengan Pulau Paradis untuk kabur lewat pesawat. Ditambah lagi 3D maneuver gear model terbaru yang mereka gunakan itu menggunakan teknologi Marleyan. Juga orang yang mengemudikan balon udara itu haruslah orang yang berpengalaman. Maka itu semakin meyakinkan dugaan mereka akan pengkhianatan si Zeke beserta para bawahannya. Awalnya Magat ingin agar mereka menunggu selama 6 bulan baru menyerang ke Pulau Paradis, yaitu sampai aliansi tentara dunia terbentuk. Namun Rainer menyanggah bahwa mereka harus menyerang Paradis sekarang juga, karena Zeke pasti sudah memperhitungkan itu. Kembali lagi ke beberapa saat setelah Sasha tertembak, di sini sangat terlihat keberhasilan Marley dalam mencuci otak para anak didiknya. Sangat terlihat kebencian Gabi kepada para Eldia di Pulau Paradis. Jen kemudian membawa si Gabi dan Falco kepada si Zeke. Armin dan Mikasa yang mendengar bahwa Sasha telah tertembak langsung menuju ke tempat Sasha. Sedangkan di sini Gabi dan Falco menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri pengkhianatan si Zeke. Zeke mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan perhitungan. Tak lama setelah itu, Connie memberitahu bahwa Sasha meninggal. Tentu kehilangan seorang perwira senior pasukan pengintai seperti Sasha adalah kehilangan yang besar. Bagaimanapun, pengalamannya tidaklah tergantikan. Di sini saat Eren menanyakan tentang kalimat terakhir Sasha, Connie berkata bahwa kalimat terakhir Sasha adalah daging. Tentu Eren sontak teringat saat Sasha ingin membagikan daging kepada rekan-rekannya. Di sini Eren berusaha menahan air mata meskipun dengan penuh depresi. Sampai ia terlihat seperti tertawa kiranya si Connie, padahal Eren jelas bersedih di sini. Sesampainya di Pulau Paradis, para sukarelawan Marley ditahan, namun serum Titan yang berhasil mereka curi disita oleh para pihak Garrison yang dipimpin oleh Dot Pixies. Yelena yang ditahan juga menambahkan bahwa akan ada hari di mana ia dan Komandan Pixies akan rukun. Pemakaman Sasha pun tidak hanya dihadiri oleh para sahabatnya, namun juga keluarga serta Niccolo. Niccolo juga menawarkan jasa makanan gratis kepada keluarganya si Sasha. Setibanya Zeke di Pulau Paradis, ia kemudian diamankan dan diisolasi atau mungkin dikurung ya lebih tepatnya di hutan pohon raksasa dan dijaga sekitar 30 prajurit bersenjata lengkap di bawah pengawasan Levi Ackerman. Sedangkan Eren dipenjara di bawah tanah meskipun Eren bisa kabur kapanpun. Di sini Armin sering menemui Annie secara sembunyi-sembunyi dan berbagi cerita dengan si Annie. Ya tapi ya Annie cuma diem gitu aja sih. Falco dan Gabi yang dipenjara pun akhirnya berhasil kabur sampai akhirnya mereka bertemu dengan Kaya, gadis yang diselamatkan oleh si Sasha dulu. Ia menjadi anak angkat di keluarga Browse. Juga berkat bantuan dari Historia, banyak anak lainnya yang tertolong. Di sini si Gabi parah banget sih, Raisa sandiwara blas. Untung si Falco rada pinter lah. Kaya di sini memang udah mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari Marley. Akhirnya Kaya mengajak mereka berdua ke desa tempat asalnya dan menceritakan tentang ibunya yang dimakan Titan. Di sini Gabi dan Kaya saling menyalahkan dan menuntut. Hingga akhirnya Falco terpaksa menengahi dan mengatakan tentang rahasia misi penyusupan waktu itu. Ia juga minta maaf di sini bahwa ibunya adalah salah satu korban. Kaya pun memberitahu bahwa mereka bisa bertemu orang Marley jika mereka ikut ke restoran besok. Orang Marley yang disebut di sini adalah Niccolo. Di sisi lain, di kota terdapat banyak demonstran yang mendukung dibebaskannya Eren Yeager. Itu semua karena Floch, Lois, Volker, dan Wim. Mereka lah yang membocorkan informasi tersebut, dan kini mereka pun dipenjarakan karena membocorkan informasi tentang Eren. Di saat yang sama, perwakilan negara Izuru mengirim pesawat terbang pertama mereka yang menggunakan Iceberg Stone sebagai bahan bakar utama. Pada hari itu, banyak anggota fraksi Yeager dan juga sukarelawan Marley yang ditangkap kecuali Onyang Kopon dan beberapa orang lainnya. Sore itu juga Eren Yeager kabur dari penjara, begitu pula para anggota fraksi Yeager lainnya. Mereka berusaha untuk menemukan di mana lokasinya si Zeke. Tujuan mereka adalah mempertemukan si Eren dan si Zeke. Hari itu juga bertepatan dengan kudeta militer kedua di Pulau Paradis, yaitu dengan menggunakan rakyat yang pro dengan gerakan pembebasan Eren dan juga membunuh Darius Zakle yang merupakan komandan militer tertinggi di Pulau Paradis. Dengan kematian Zakle sebagai pemimpin militer tertinggi, kini kemiliteran dipegang oleh Dot Pixies. Di sini Pixies berusaha untuk mengorganisir pasukan seefektif mungkin. Ia juga menyuruh Nile untuk memastikan keamanan Ratu Historia yang sedang hamil, serta memastikan keamanan tempat Zeke yang disembunyikan. Ketegangan di pihak militer semakin bertambah, terlebih lagi karena banyak anggota fraksi Yeager yang berasal dari sukarelawan Marley juga anggota pasukan pengintai. Oh ya, fraksi Yeager dan sukarelawan ini awalnya mereka satu visi, namun nantinya akan terjadi pengkhianatan. Jadi sebelum sampai ke bab itu mungkin aku akan nyebut fraksi Yeager aja ya biar gampang. Hanji menaruh kecurigaan pada tempat bekerja para Marleyan. Karena itu mereka menuju ke restoran. Di sini bersamaan dengan Gabi, Falco dan keluarga Browse yang tiba di sana untuk memenuhi undangan si Niccolo.
Di saat yang sama, Hanji dan rombongannya datang untuk bicara kepada si Niccolo tentang para sukarelawan. Niccolo pun meminta mereka untuk menunggu di suatu ruangan. Di sini Jen dan Connie sempat ingin mencicipi wine yang dikonsumsi oleh para petinggi militer. Namun Niccolo merebutnya dan melarang Jen dan kawan-kawannya untuk mengkonsumsinya. Di sini Gabi dan Falco menemui Niccolo. Gabi di sini malah ngomong dengan santainya bahwa ia yang menembak si prajurit wanita dalam pesawat. Niccolo pun memakai wine yang tadi ia ambil dan menyerang Gabi, tapi wine tersebut justru mengenai Falco yang berniat melindungi si Gabi. Gabi pun ditendang keluar dan diajar oleh Niccolo. Tentu orang tua Sasha dan orang-orang yang hadir sangat terkejut. Niccolo pun mengatakan kepada ayah Sasha bahwa Gabilah yang telah membunuh Sasha. Karena mendengar ada keributan, Hanji dan kawan-kawannya pun pergi ke ruangan orang tua Sasha. Di sini untunglah orang tua Sasha bisa memaafkan si Gabi meskipun Gabi sempat menghina mereka iblis. Gabi dan Falco yang terluka pun segera diobati. Di sini Gabi mulai dilanda kebingungan. Justru yang ingin menyerangnya dan membunuhnya di sini bukanlah kawan-kawannya si Sasha atau orang tuanya, tapi Kaya yang tadinya ingin membantu dirinya. Untunglah ia berhasil ditahan oleh si Mikasa. Karena bagi Kaya, Sasha adalah sosok yang berharga dan juga sosok yang ia hormati. Bagaimanapun, Sasha adalah orang yang telah menyelamatkan si Kaya. Niccolo pun meminta Hanji dan yang lainnya untuk membersihkan wine yang masuk ke mulut si Falco. Di sini barulah diketahui bahwa wine tersebut tercampur dengan cairan tulang belakang bis Titan Zeke. Karena itu para sukarelawan Marley diminta menyajikan wine tersebut kepada para petinggi militer. Gabi pun dibawa ke ruangan sebelah oleh Mikasa dan Armin. Sifat Gabi yang hanya berpikir tentang membunuh membuatnya teringat pada seseorang yang tentu itu adalah Eren. Tak lama kemudian Eren pun tiba di ruangan Armin dan Mikasa serta Gabi. Ia ingin bicara dengan mereka. Di tempat Hanji, Floch dan para pasukan pengintai menahan rombongan Hanji termasuk keluarga Sasha. Salah satu sukarelawan Marley yaitu Grace lah yang memberitahu si Floch dan rombongannya. Di sini Eren mengatakan hal-hal yang terbilang cukup menyakitkan, tapi itu ia lakukan untuk mengelabui semua orang, bahkan dua kawan terdekatnya sekalipun. Eren mengatakan bahwa Armin yang jatuh cinta kepada si Annie itu karena ia terpengaruh ingatan Bertolt, yang mana Bertolt sebelumnya itu sudah mendam rasa kepada si Annie. Juga Mikasa yang terbelenggu oleh insting Ackerman-nya, karena seorang Ackerman akan menuruti semua perintah dari orang yang dianggap sebagai inangnya atau seseorang yang perlu ia lindungi. Dengan kata lain, Mikasa adalah budak, begitu kata Eren. Ia juga mengatakan bahwa ia selalu membenci Mikasa. Akhirnya terjadilah ribut-ribut antara Armin dan Eren. Tentu dalam segi pertarungan martial art, Eren jauh lebih unggul dibandingkan si Armin. Armin pun bonyok-bonyok dan ditangkap oleh fraksi Jaeger. Mereka pun dibawa ke distrik Shiganshina dan ditahan di sana. Di tempat Levi, Zeke pun akhirnya melakukan aksinya. Ia berteriak dan merubah semua orang yang telah mengkonsumsi wine menjadi Titan. Dengan kata lain, 30 prajurit Levi berubah menjadi Titan semua. Di sini bahkan listriknya sampai kepada si Falco, juga kepolisian militer ataupun garrison yang mengkonsumsi wine yang telah tercampur dengan cairan tulang belakang bis Titan. Levi pun terpaksa membantai anak buahnya sendiri. Ia juga harus menghadapi bis Titan seorang diri. Namun Levi berhasil menang dengan telak di sini. Sementara di tempat lain, Floch banyak melakukan rekrutmen dan membuat para kadet membangkang dan kemudian mendukung fraksi Jaeger. Bahkan Cat Sadis di sini sampai dibuat babak belur oleh anak didiknya sendiri yang membangkang dan mengikuti si Floch. Kembali ke tempat si Levi, Zeke yang sekarat pun diikatkan tombak petir yang akan meledak jika ia bergerak. Di sini Levi pun mulai menyiksa Zeke untuk melampiaskan kekesalannya selama ini. Di sini juga ditunjukkan flashback masa lalunya si Zeke yang aku ceritakan sebelumnya. Hingga Zeke pun memberontak dan meledakkan diri. Levi di sini juga terkena ledakan dan ia bahkan terpental. Sedangkan Zeke dalam keadaan kritis. Di sini tiba-tibalah ada satu Titan yang datang dan menyelamatkan si Zeke. Titan itu memasukkan Zeke ke dalam perutnya. Titan ini adalah Titan yang diperintahkan oleh Ymir sang pendiri. Sedangkan di sisi lain, Hanji, Floch dan juga para fraksi Jaeger sedang dalam perjalanan menuju ke tempatnya si Zeke. Ketika sudah tidak jauh dari tempatnya si Zeke ditahan, mereka mendengar suara ledakan. Mereka pun lanjut bergerak dan menemukan Levi yang sudah dalam kondisi yang parah. Di sini Floch ingin mengecek detak jantung Levi, namun untunglah Zeke tiba-tiba keluar dari Titan yang tadinya memasukkan dirinya. Perhatian fraksi Jaeger pun teralihkan kepada si Zeke dan Hanji serta Levi bisa kabur. Ketika Zeke keluar, dia kembali utuh di sini. Ia juga bertemu dengan Ymir sang pendiri. Ketika ia dimasukkan ke dalam perut Titan, Zeke masuk ke dunia koordinat. Di sana ia belajar dari Ymir sang pendiri dan juga dibantu dipulihkan. Kemudian Zeke serta fraksi Jaeger pun menuju ke tempat Eren. Di distrik Shiganshina, Yelena dan fraksi Jaeger berhasil mengendalikan militer dengan memerintahkan Dot Pixis untuk mengirim para tentara yang telah meminum wine agar terpusat di satu titik daripada tersebar ke seluruh distrik. Yelena juga berhasil mengendalikan militer Paradis bersama Floch. Ancaman halus Yelena bahwa mereka akan rukun pun terbukti di sini. Di sini orang-orang yang memihak fraksi Jaeger diberikan kain putih sebagai pengenal. Sedangkan untuk mereka yang dipaksa meminum wine diberikan kain merah, sedangkan kain hitam diikatkan kepada mereka yang meminum dengan sukarela tanpa mengetahuinya.
Falco ditempatkan bersama Nile di sini. Di tempat lain, Porco terlihat telah menyamar sebagai militer Pulau Paradis. Di penjara, Jen dan kawan-kawan berdiskusi tentang Eren. Uniknya, Jen di sini masih berpikir bahwa Eren kemungkinan memiliki motif lain. Yelena pun tak lama tiba. Ia tiba untuk menemui Jen dan kawan-kawan. Di sini Grace terlihat sangat membenci Eldia. Ia bahkan menghina Sasha di depan Niccolo. Mendengar hal itu, Yelena pun menembak mati si Grace. Tak lama, Yelena pun menjelaskan tentang detail rencana Zeke yang sebenarnya, yaitu rencana pemandulan Eldia. Di tempat lain, Eren yang menemui Gabi juga bertemu dengan si Pik yang menyusup dan menyamar sebagai tentara militer. Di sini Pik awalnya mengancam Eren, namun justru beberapa saat setelahnya Pik lah yang berbalik terancam. Pik pun mengatakan bahwa ia ingin berbalik memihak si Eren. Di sini bahkan Pik berusaha mengelabui Gabi agar ia tidak dicurigai oleh si Eren. Gabi pun di sini jadi bingung siapa yang mengkhianati siapa dan siapa yang harus dipercaya. Eren pun berkata bahwa ia akan menerima Pik jika ia menunjukkan di mana lokasi kawan-kawannya. Mendengar Pik yang telah masuk ke Pulau Paradis, Yelena pun segera menemui Eren. Pik pun berjalan ke atas bangunan dan disuruh untuk menunjukkan tempat kawan-kawannya bersembunyi. Ia pun menunjuk di bawah Eren, dan dari bawah Eren pun muncul Jauh Titan Porco yang memakan kaki Eren. Namun karena gagal memakan Eren sepenuhnya, Eren pun berubah menjadi Attack Titan. Bersamaan dengan itu, militer Marley pun tiba di Pulau Paradis menggunakan balon udara. Pik pun tangannya dipotong oleh Porco hingga ia bisa berubah menjadi Titan. Di sini bahkan peralatan senapan anti-Titan terbaru yang dimiliki oleh Marley digunakan langsung oleh Magat. Gabi di sini juga membeberkan rencana Zeke kepada Magat serta memberitahunya bahwa Zeke memiliki darah kerajaan. Di samping itu terjadilah pertarungan sengit antara Armor Titan Reiner melawan Attack Titan Eren. Bahkan ketika dibantu oleh Jauh Titan, Eren masih bisa memberikan perlawanan yang sengit di sini. Hebatnya di sini cakar Jauh Titan bahkan mampu menghancurkan material yang digunakan Eren menggunakan kekuatan Titan Warhammer. Namun Eren terus berjuang hingga ia bisa mengimbangi dua Titan Shifter sekaligus. Tak lama Magat pun membidik kepala Attack Titan Eren untuk menurunkan kestabilan otaknya dalam menggerakkan tubuh Titan miliknya. Di sini para militer Pulau Paradis juga kesulitan untuk membantu Eren karena dihujani peluru dari langit menggunakan balon udara. Ditambah lagi para militer Marley juga menggunakan senapan jarak jauh. Keadaan itu terus berlangsung, namun tak lama Zeke pun tiba dan membantu Eren. Zeke langsung melemparkan batu dari jarak jauh dan berhasil menghantam armor Titan dan Jauh Titan. Tak sampai di situ, Zeke bahkan sukses menyerang balon udara Marley. Bahkan di sini Zeke juga berhasil menyudutkan Kar Titan. Di sini Onion Kompon menuju ke tempat sel Armin dan kawan-kawannya ditahan. Ia membebaskan Armin dan kawan-kawan dan ia ingin agar mereka membantu Eren. Connie di sini sempat terlihat sangat emosi dan kecewa. Namun Armin berhasil menengahi keduanya. Armin juga mengatakan bahwa ia percaya kepada Onion Kompon. Ia juga mengatakan bahwa mereka ingin mengembangkan pulau tersebut bersama-sama dan bersama-sama pula mereka ingin menyerang Marley. Bukan rencana pemandulan Eldia seperti yang direncanakan oleh Yelena dan juga Zeke. Armin masih berpikir bahwa Eren kemungkinan memiliki rencananya tersendiri. Karena saat ini tentara dunia sedang berkumpul di Marley, atau lebih tepatnya sedang diusahakan untuk berkumpul di Marley, maka kemungkinan Eren sengaja mengikuti rencana Yelena agar ia bisa mengetahui keseluruhan dari rencana tersebut sambil menyusun rencananya sendiri. Menurut Armin, dengan hanya menggunakan beberapa ratus Wall Titan di distrik Shiganshina, seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan pasukan terkuat dunia yang berkumpul di Marley. Dengan begitu, setidaknya tidak akan ada yang menyentuh Pulau Paradis selama 50 tahun. Armin dan kawan-kawan pun kemudian membebaskan Komandan Pixis, Nile, dan juga para pasukan lainnya. Para pasukan yang telah minum wine ini pun menuju ke garis depan, sedangkan yang tidak menggunakan lengan ban atau tidak ditandai sebagai orang yang telah mengkonsumsi wine diprioritaskan menggunakan 3D maneuver gear. Di sini sebelum berangkat, Mikasa sempat melepaskan syal pemberian Eren. Di sisi lain, Colt dan Gabi bertemu dengan Nile yang sedang bersama Falco. Colt awalnya berniat untuk menembak si Nile karena ia menganggap semua warga di Pulau Paradis adalah iblis. Namun Gabi menahannya karena Gabi sudah mengetahui bahwa ternyata tidak semua orang di Pulau Paradis adalah iblis seperti yang dikatakan oleh Marley. Hingga Falco pun menyadari bahwa ada Colt dan Gabi dan mereka pun bertemu dengan Colt kembali. Colt pun bertanya kepada Gabi kenapa ia mempercayai musuh. Tentu Gabi di sini sudah tambah lebih mengerti karena ia sempat tinggal beberapa saat di Pulau Paradis. Ditambah lagi ketika mereka sedang bersembunyi, kebetulan keluarga Blaus lewat. Gabi di sini sempat mendengar bahwa Ibu Sasha mengkhawatirkan tentang Gabi dan Falco. Tentu air mata Gabi tak tertahankan di sini. Orang-orang yang selama ini ia benci ternyata juga memiliki hati nurani, bahkan lebih baik dibandingkan dirinya sendiri. Gabi juga mengatakan bahwa di pulau ini tidak ada iblis, yang ada hanyalah manusia. Ia juga akhirnya mengerti perasaan yang dirasakan Rainer. Di sini Falco juga menyalahkan dirinya sendiri karena ia membantu Eren mengirimkan surat. Secara tidak langsung, ia juga membantu upaya pembunuhan Udo dan Zofia. Di sini Falco juga akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Gabi. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi prajurit agar ia bisa menikahi Gabi dan Gabi bisa hidup panjang. Mereka pun bergerak menuju ke tempatnya si Zeke dengan harapan Zeke mau membatalkan niatnya berteriak karena tahu Falco juga mengkonsumsi cairan tulang belakang Beast Titan. Di
Di tempat Pik bertarung, Pik keluar dari wujud Titannya sehingga terlihat bahwa Kar-Titan telah kalah. Namun para militer Marley kemudian menembaki pasukan yang dipimpin Floch yang sedang menuju ke tempat Kar-Titan. Magat bahkan berhasil menjatuhkan base Titan Zeke dengan satu serangan di sini. Di sini alur peperangan mulai berbalik. Namun Eren terus dipojokkan oleh serangan jarak jauh Kar-Titan, Armor Titan dan Jaw Titan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan Eren agar ia tidak bersentuhan dengan si Zeke. Di sini Reiner yang sempat bersentuhan dengan si Porco, tak sengaja ingatannya si Reiner itu tersampaikan kepada si Porco. Di sini Porco akhirnya mengerti kenapa ia tidak terpilih menjadi prajurit pada waktu itu. Colt dan Falco yang tiba di tempatnya si Zeke memohon agar si Zeke tidak berteriak, namun Zeke tidak memperdulikannya dan Zeke pun kemudian berteriak. Sontak semua anggota yang telah mengkonsumsi wine berubah menjadi Titan termasuk Falco. Para militer Marley yang tidak menggunakan peralatan seperti 3D Maneuver pun terbunuh oleh Titan dan menjadi sasaran empuk di sini. Colt kemungkinan besar mati karena terkena perubahan Titan dari jarak yang sangat dekat. Falco yang telah menjadi Titan diperintahkan oleh si Zeke untuk menahan si Reiner. Di sini Magat terus berusaha untuk menembak Zeke sampai ia pun terjatuh. Namun Pik dan Magat juga mendapatkan serangan dari Mikasa dan Armin. Di sini Reiner yang menganggap bahwa Zeke telah mati sudah pasrah jika ia dimakan oleh Falco. Namun Porco tiba-tiba keluar dan Falco pun berbalik memakan Porco. Jaw Titan pun kini pindah ke Falco. Sedangkan Eren berusaha menahan Reiner menggunakan pengerasan dan menuju ke tempatnya si Zeke. Reiner masih berusaha menjangkau Eren, kemudian dihalangi oleh Jan dan juga Connie. Sampai Eren pun hampir sampai di tempatnya si Zeke dan Gabi pun muncul. Cahiki meneh. Kepala Eren pun ditembak hingga putus. Kepala Eren yang terputus itu pun jatuh di tangkapannya si Zeke. Ketika kepala seorang itu putus, tauku ada beberapa detik di mana masih ada kesadaran. Nah, dalam beberapa detik itu, saat Eren masih ada kesadaran, ia kan akhirnya bersentuhan dengan si Zeke dan Eren pun akhirnya tiba di dunia koordinat. Di sini Zeke menceritakan bahwa ia telah menunggu lama sekali sampai Eren berhasil bangkit. Ingat, di dunia koordinat ini tubuh yang hancur pun bisa dibentuk kembali dan juga cara kerja ruang dan waktunya itu berbeda dengan di dunia nyata. Di sini Zeke terlihat terikat oleh rantai. Ia mengatakan pada Eren bahwa ia terkekang oleh sumpah meninggalkan perang. Di sini Zeke memohon pada Eren agar ia meminta Ymir sang pendiri untuk mengambil semua kemampuan reproduksi dari seluruh keturunannya. Akan tetapi Eren justru menunjukkan sifat aslinya di sini. Ia mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan Zeke hanya untuk bisa sampai ke tempat ini. Ia pun tak pernah setuju dengan rencana Zeke untuk memandulkan kaum Eldia. Eren meminta Ymir untuk meminjamkan kekuatannya, namun Ymir sang pendiri mengabaikannya. Ternyata Ymir sang pendiri hanya menuruti kata para keturunannya. Karena sejak awal Ymir memang tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi. Satu-satunya keputusan pribadi yang pernah ia ambil adalah membuka pintu kandang babi. Setelah itu, bahkan ketika ia telah mendapatkan kekuatan Titan, ia terus menuruti perintah dari orang lain. Bahkan ia tunduk atas keinginan para keturunannya sendiri, yaitu para pemilik darah kerajaan. Di sini Zeke sengaja mengetes Eren dan menciptakan rantai palsu, serta mengatakan suatu kebohongan bahwa ia terikat akan sumpah meninggalkan perang untuk memastikan apakah Eren benar-benar memihak dirinya atau tidak. Akhirnya karena Eren tidak memihak si Zeke, ia pun menduga bahwa Eren telah dicuci otak oleh si Grisha. Zeke yang telah mencapai dunia koordinat sebelum mendapatkan kekuatan Founding Titan telah berhasil melepaskan sumpah anti perang dalam dirinya dan berhasil bertindak bebas sesuai yang ia inginkan. Ia bahkan bisa mengikat Eren dengan seketika. Eren hanyalah kunci agar Zeke bisa sampai ke sana. Namun Zeke terus berusaha untuk menunjukkan ingatan Grisha kepada Eren agar ia terlepas dari cuci otak yang dilakukan oleh ayahnya. Zeke dan Eren pun melihat ingatan Grisha, mulai dari Grisha yang bahagia dengan Carla dan Eren kecil, Grisha yang menggunakan jasanya sebagai dokter untuk mengumpulkan informasi, sampai ia berhasil menemukan gereja keluarga Reis. Namun ketika pertama kali Grisha menemukan gereja tersebut, ia mengurungkan niatnya pada waktu itu, karena ia terlalu sayang terhadap keluarganya yang saat ini. Padahal ketika ia menemukan gereja keluarga Reis itu masih beberapa tahun sebelum insiden jebolnya dinding Maria. Grisha pun menulis buku jurnal yang menyimpannya bersama dengan foto istri dan anaknya dari keluarganya yang sebelumnya, yaitu Daina dan juga Zeke. Di sini bahkan Grisha bisa melihat Zeke yang sudah tua. Jadi Attack Titan atau Shingeki no Kyojin itu kan seperti yang kujelaskan di awal bahwa ia bisa melihat ingatan dari pewaris setelahnya. Dan pewaris setelah Grisha adalah Eren. Karena ia bisa melihat ingatan Eren, ia pun bisa melihat ingatan dari Eren ketika ia bersama Zeke sedang menelusuri ingatan ayahnya sendiri. Jadi Grisha di sini bukan melihat dari sudut pandang matanya, tapi ia melihat dari sudut pandang Eren yang berada di dekat pintu, yang mana Eren saat itu sedang memandang Grisha dan juga si Zeke. Tentu Grisha tidak bisa melihat Zeke dengan mata telanjang, namun ia melihatnya lewat matanya si Eren yang sedang mengamati Grisha dan juga si Zeke. Oke, lanjut, ingatan demi ingatan dilihat Eren bersama si Zeke. Eren menjelaskan kepada Zeke bahwa ia selalu menjadi dirinya sendiri sejak dulu. Di sini Eren menegaskan bahwa jika seseorang mencuri kebebasannya, maka ia akan balas mencuri kebebasan mereka. Di sini nantinya akan menjadi kesalahan Zeke. Ia ingin menyadarkan Eren padahal saat itu kekuatan Founding Titan masih ada di tangannya dan ia bisa menggunakan kekuatan itu kapanpun. Di sini Eren juga melihat kembali momen ketika ia memasangkan shawl kepada Mikasa.
Dari sini Eren menuntun Grisha dengan menunjukkan ingatan tentang masa depan sehingga Grisha berjanji untuk menunjukkan ruang rahasianya kepada Eren. Grisha pun menuju ke gereja keluarga Reiss. Di sana ia awalnya ingin meminta dengan damai agar Raja Dalam Dinding yaitu Frida Reiss melenyapkan para Titan di luar dinding sebelum Carla dan Eren dimakan Titan, karena ia sudah melihat ingatan Eren di sini. Namun Frida yang terkekang oleh sumpah meninggalkan perang menolak. Ia tetap ingin mempertahankan sumpah tersebut dan membawa seluruh rakyat Ymir dalam kehancuran serta musnah dengan damai dalam dinding. Di sini Grisha mengatakan tentang kualitas khusus yang dimiliki oleh Attack Titan, yaitu ia mampu melihat masa depan lewat ingatan pemilik setelahnya. Di sini Grisha bahkan mengatakan dengan gamblang bahwa ia akan merebut Founding Titan dan membunuh anggota kerajaan. Namun Grisha ragu ketika ia akan melakukan transformasi ke wujud Titan. Sisi kemanusiaannya sebagai dokter menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Zeke sempat bingung karena seharusnya Grisha membunuh seluruh keluarga Reiss di sini. Namun di sini Eren menyetani si Grisha dan membangkitkan rasa dendam dalam dirinya. Grisha pun berubah menjadi Titan dan membunuh seluruh anggota keluarga kerajaan kecuali Rod Reiss serta merebut Founding Titan. Selesai merebut Founding Titan, Grisha pun menangis dan ia berteriak seolah bicara kepada Eren. Di sini Grisha kembali berusaha bicara kepada si Zeke lewat ingatan Eren seperti yang sebelumnya. Bahkan Grisha di sini juga minta maaf kepada Zeke serta ia mengatakan bahwa keinginan yang akan terwujud adalah keinginan adiknya yaitu Eren, bukanlah keinginan si Zeke. Di sini Grisha berpesan kepada Zeke agar ia menghentikan Eren. Eren dan Zeke pun kembali ke dunia koordinat. Di sini Eren menjelaskan bahwa ialah yang mempengaruhi Grisha untuk menuntaskan tugasnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah mengetahui masa depannya sejak 4 tahun yang lalu, yaitu ketika ia mencium tangan Historia. Zeke pun langsung memerintahkan Ymir untuk mengambil seluruh kemampuan reproduksi dari keturunannya. Eren pun kemudian berusaha melawan dan menghentikan Ymir. Eren pun melihat seluruh ingatan Ymir sang pendiri dan ia mengerti penderitaannya. Eren pun meminta kepada Ymir untuk membuat keputusan. Eren juga mengatakan bahwa Ymir bukanlah budak siapapun. Eren mengerti penderitaan Ymir. Ia juga yakin bahwa Ymir menuntunnya agar seseorang membebaskannya dari tugasnya ini. Selama ribuan tahun, ia menunggu untuk seseorang membebaskannya. Ymir pun terlihat menangis dan membuat keputusannya sendiri. Ia memilih Eren sebagai pewaris kekuatan Founding Titan seutuhnya. Bahkan meskipun Eren tidak memiliki darah kerajaan. Kembali ke dunia nyata, wujud asli dari Founding Titan atau Halusikinia pun muncul dari tubuh Eren lalu terhubung ke kepala Eren. Seketika itu Eren pun membangkitkan seluruh Wall Titan yang tertidur dalam dinding di Pulau Paradis. Kemudian wujud Founding Titan Eren pun mulai bangkit. Wujud dari Founding Titan Eren tumbuh sangat besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan Titan manapun. Di sini Armin makin yakin bahwa Eren memihak mereka. Namun ia juga dilanda kebingungan kenapa para Wall Titan di dinding Maria juga ikut hancur. Seharusnya para Titan di distrik Shiganshina sudah cukup untuk menghancurkan militer dunia yang berfokus di Marley. Sesaat setelah itu Eren pun berbicara kepada seluruh subjek Ymir menggunakan telepati Founding Titan. Ia mengatakan bahwa ia akan meratakan seluruh dunia dengan Wall Titan dan mengakhiri rantai kebencian kepada Eldia. Pesan Eren tersebut pun tersampaikan kepada seluruh Eldia di penjuru dunia. Di sisi lain, Reiner pun berhasil menyelamatkan Gabi dari reruntuhan dinding. Namun tiba-tiba armor Titannya hancur. Ia yakin bahwa itu karena Eren. Gabi pun mengistirahatkan Reiner di suatu gubuk, kemudian mengucir rambutnya dan mencari bantuan. Tak disangka ia malah bertemu dengan Kaya sekali lagi. Kaya yang saat itu sedang dikejar oleh Titan, akhirnya diselamatkan oleh Gabi. Mereka berdua pun kembali akrab. Di sini Mikasa dan kawan-kawan berusaha untuk membunuh para Titan tersebut. Bahkan pelatih para kadet yaitu Cait Shadis, di sini ia juga ikut menolong para kadet yang sebelumnya memberontak kepada dirinya. Sedangkan Connie membawa Falco ke desa Ragako agar dimakan oleh ibunya agar ibunya bisa berubah menjadi manusia kembali. Setelah selesai membunuh seluruh Mindless Titan, di sana Gabi memohon agar mereka menghentikan Eren. Di sini Gabi sudah pasrah dan tidak ingin berperang lagi. Karena Eren bahkan mampu menghancurkan armor Titan Reiner. Jadi Gabi juga berpikir bahwa kemungkinan Eren juga bisa mengembalikan ibu Connie kembali menjadi manusia. Mendengar perkataan Gabi itu pun Armin teringat bahwa seluruh pengerasan hancur, termasuk armor kristal yang menyelimuti Annie. Hitch yang sedang menolong warga yang terluka terkejut ketika ia masuk ke dalam markas. Ia melihat ada banyak air di lantai dan itu berasal dari tempat kristal Annie ditahan. Ia mengikuti jejak tersebut dan bertemu dengan Annie. Namun Annie di sini sangat lemah, bahkan ia nampak tidak tumbuh sama sekali. Bahkan Hitch bisa membanting Annie dengan mudah. Annie pun kemudian dibantu oleh si Hitch untuk kabur. Annie juga bercerita bahwa selama 4 tahun ia hanya bisa mendengarkan ocehan Armin dan Hitch dari jauh. Di sini ia juga menceritakan tentang kisah hidupnya kepada si Hitch. Nah, sedangkan para Eldia di Marley berusaha melaporkan agar pihak Marley segera melakukan evakuasi dan terjadilah kerusuhan yang dipimpin oleh ayah Annie. Sedangkan di Pulau Paradis, Armin juga dilanda stres. Di sini ia memikirkan tentang Eren, pemberontakan di Pulau Paradis, serta pembantaian massal yang akan dilakukan oleh Eren. Sampai ia sempat membentak Mikasa. Bahkan di sini ia sampai di titik di mana ia berpikir bahwa yang seharusnya dibangkitkan waktu itu bukanlah dirinya namun Komandan Erwin. Mikasa pun menuju ke tempat Jan, sedangkan Armin dan Gabi menyusul Connie ke desa Ragako. Di dalam kastil, Floch memimpin para fraksi Jaeger dari Pulau Paradis dan berusaha memaksa para pasukan sukarelawan Marley
untuk tunduk di bawah perintah mereka. Sedangkan Connie dan Falco sudah OTW ke desa Ragako terlebih dahulu. Mikasa juga tampak mengambil kembali shell yang diambil oleh si Lois. Beberapa saat sebelum itu nampak juga Hanji yang berusaha menjahit dan merawat luka Levi. Setelah itu mereka pun menemui Magat dan juga Pig. Di sini Hanji berusaha untuk mengajak mereka untuk bekerja sama menghentikan Eren. Armin yang berhasil menyusul si Connie pun akhirnya berhasil menggagalkan upaya Connie untuk mengorbankan Falco. Di sini setelah kembali ke kota, mereka juga bertemu dengan Annie setelah sekian lama. Annie pun akhirnya juga bergabung dalam rencana ini, rencana dalam menghentikan Eren. Malamnya Chen dan Mikasa bertemu dengan Hanji. Akhirnya mereka pun join ke dalam rencana itu. Padahal Chen sebelumnya sudah ditawari dan dipercaya oleh si Floch untuk menjadi salah satu elit Jägeris. Ia bahkan sudah sempat membayangkan hidup dengan mewah di pusat distrik dan menikmati anggur setiap hari. Bahkan ia membayangkan menikahi Mikasa dan memiliki anak. Siangnya ketika akan mengeksekusi Yelena dan juga Onyang Kopon, Jan sengaja melesetkan tembakannya sehingga Kartitan bisa menerima sinyal dan menyelamatkan Jan, Yelena, serta Onyang Kopon. Di tempat lain, Armin, Connie, Annie, Falco, Mikasa, dan Gabi begitu mendengar kode tersebut, mereka langsung menuju ke tempat Reiner untuk mengajak Reiner bergabung dalam misi nekat tersebut. Akhirnya para anggota dari pasukan yang akan menghentikan Eren pun berkumpul. Karena keduanya memang berasal dari kubu yang saling memusuhi, terjadilah dialog tentang siapa yang salah. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Jan menyalahkan Marley yang telah menjebol dinding dan membuat ibu Eren dimakan Titan, sehingga Eren tumbuh menjadi pribadi yang penuh dendam. Sedangkan Magat menyalahkan mereka para Eldia yang telah membuat para leluhurnya menderita. Namun Hanji untunglah bisa menengahi keduanya. Tak lama setelah itu gantian Annie dan Mikasa yang berkonflik karena Annie yakin bahwa Mikasa tidak akan tega untuk membunuh Eren. Meskipun akhirnya Annie sendiri yang menghentikan ketegangan situasi itu. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan ayahnya. Jika memang bisa dengan cara damai, maka tentu saja cara itu yang akan mereka pilih. Tak sampai di situ, di sini dilanjutkan dengan Yelena yang mengungkap aib satu persatu dari para anggota kelompok tersebut. Tak hanya itu, Yelena juga mengungkapkan fakta bahwa Reiner lah yang telah membunuh sahabatnya Jan, yaitu si Marco. Jan menanyakan tentang kata-kata terakhir yang diucapkan oleh si Marco, dan Reiner menjawab bahwa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh si Marco adalah bahwa kita masih belum saling bicara. Jan pun baru ngeh atau baru sadar bahwa yang dikatakan Marco itu benar, bahwa mereka memang selama ini belum saling bicara satu sama lain, entah pihak Paradis atau pihak Marley, dan akhirnya malah berakhir seperti ini. Namun kini mereka semua bicara dalam satu api unggun tanpa saling membunuh dan juga saling bertukar pikiran satu sama lain. Di sini Reiner terus tenggelam dalam rasa penyesalan hingga akhirnya amarah Jan memuncak dan akhirnya Jan mengajar si Reiner. Ketika Reiner diajar oleh si Jan, di situ Gabi sempat melindungi si Reiner. Di sini Gabi memohon agar mereka mau membantu para Marleyan menghentikan Eren. Ia tahu bahwa yang ia lakukan itu sangat lancang setelah semua pembunuhan yang ia lakukan. Namun ia benar-benar mohon pada Jan dan kawan-kawannya. Dan disinilah akhirnya Magat sedikit demi sedikit mulai membuka mata hatinya. Keesokan paginya mereka menuju ke pelabuhan tempat pesawat Azumabito berlabuh. Sesampainya mereka di pelabuhan, mereka mendapati bahwa pelabuhan tersebut telah dikuasai oleh para Jägeris. Bahkan mereka bersenjatakan 3D manuver terbaru lengkap dengan tombak petir. Seakan sengaja menanti kedatangan Armin dan kawan-kawan sampai di sana. Di sini Reiner meminta agar Mikasa, Jan, Connie, dan Armin tidak perlu ikut bertarung. Maka di sini juga meminta maaf atas perkataan kasar yang ia lontarkan semalam. Ia juga sadar akan kesombongannya dan kebutaannya selama ini berbicara tentang keadilan, namun ia sendiri terus memaksa anak-anak untuk maju ke medan perang demi ambisi pribadi mereka. Namun Armin menolak dan mereka ingin tetap berjuang bersama. Armin dan Connie awalnya ingin menipu Floch dan juga para Jägeris. Namun mereka tahu jika Armin dan Connie bekerja sama dengan para pasukan Marley untuk menghentikan Eren. Disinilah pertarungan di pelabuhan terjadi. Selain menyelamatkan pimpinan Azumabito yaitu Kiyomi Azumabito dan juga para teknisinya, ada masalah lain yang harus mereka hadapi. Pesawat yang ada di pelabuhan itu membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk bisa lepas landas. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke kota Odiha. Di sana Azumabito memiliki fasilitas yang memadai. Skuad Armin juga berusaha untuk menghadapi para pasukan pengintai yang bersenjatakan lengkap. Bahkan meskipun Armor Titan dan Female Titan membantu di sini, mereka berdua diajar habis-habisan sampai benar-benar babak belur dan hampir terbunuh. Bahkan di sini Falco pun berubah menjadi Jaw Titan untuk pertama kalinya. Wujud Jaw Titan Falco menyerupai setengah binatang buas. Namun karena ia baru pertama kali berubah menjadi Titan, ia belum bisa mengendalikannya. Hingga akhirnya dibantu diselamatkan oleh Magat. Armin, Annie, Reiner, dan yang lainnya di sini menderita luka yang serius karena menahan banyak pasukan sekaligus. Mereka pun naik ke kapal untuk menuju ke kota Odiha.
sedangkan Magat dibantu oleh Cait Sadis. Mereka berdua bekerja sama untuk menahan para pasukan Jaegeris yang berencana akan menggunakan kapal curian dari Marley untuk menyusul Armin, Annie, dan kawan-kawan. Di sini mereka sempat berbincang-bincang. Salah satunya Magat mengatakan bahwa ia kini berharap bahwa anak-anak di militer Marley bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya, tidak perlu berdarah-darah di medan perang. Mereka berdua pun saling berkenalan lalu meledakkan diri di kapal tersebut. Bahkan dengan pengorbanan Magat dan juga Cait Sadis yang sudah menahan para Jaegeris, kapal yang ditumpangi Armin dan kawan-kawan tidak bisa mengimbangi kecepatan Wall Titan. Dengan kata lain, menyelamatkan Liberio sudahlah tidak mungkin. Beralih ke Marley, baik angkatan laut ataupun angkatan darat Marley tak berkutik menghadapi jutaan Wall Titan yang berenang dan terus berjalan ke depan. Semua serangan mereka tidak ada yang mempan. Di sini juga terlihat wujud dari Founding Titan Eren yang sangatlah besar. Ada salah satu sumber yang mengatakan ukurannya sekitar 600 meter, tapi itu cuma kemungkinan. Aku belum nemuin sumber yang pasti tentang ukuran Founding Titan Eren karena emang nggak dijelasin di manga. Di sini orang-orang dari distrik penampungan berbondong-bondong lari menjauh dari Wall Titan yang sedang menuju ke arah mereka dari segala arah. Di sini sempat diceritakan ketika Eren tiba-tiba keluar pada malam hari, ia menolong satu anak yang disandra di Marley. Namanya adalah Ramzi. Setelah Eren menolong anak itu, ia kemudian menangis dan meminta maaf kepada si Ramzi karena ia tahu kelak ia akan membantai mereka semua. Orang-orang pun mati dan diinjak-injak oleh para Wall Titan. Bahkan kota-kota sekalipun yang telah dilewati oleh para Wall Titan tidak ada yang tersisa sama sekali. Di sini nampak Eren ketika masih kecil, yang akhirnya ia memandang kebebasan yang selama ini ia cari. Bahkan di sini sempat ia menghubungkan dirinya dengan Armin. Armin pun tak lama setelah itu sadar bahwa ia ada di atas kapal. Ia pun kemudian duduk dengan Annie dan mereka berdua mulai dekat dari sini. Bahkan sesampainya di pelabuhan ODH ketika Annie sedang bicara dengan Mikasa ngeh tentang kode dari si Annie. Ia bahkan bertanya-tanya sejak kapan, soalnya nggak kelihatan. Beralih ke tempat Yelena mengatakan bahwa kemungkinan tempat yang dituju Eren adalah laboratorium Marley yang berada di selatan. Eren pasti berniat menghancurkan semua persenjataan termasuk persenjataan udara dan persenjataan apapun yang bisa melawan kekuatan Founding Titan. Itu asumsinya Yelena. Yelena di sini hanya meminta satu hal. Di sini Zeke memang kalah namun ia tidak salah. Di sini Hanji memang tidak bisa membenarkan perkataan Yelena, namun ia juga tidak bisa membenarkan si Eren. Pik pun kemudian meminta Nona Kiyomi untuk mengurung Falco dan Gabi dan menahan mereka agar tidak kemana-mana. Setelah pesawat siap, mereka pun bersiap untuk lepas landas. Di sini Annie tidak ikut ke pertempuran. Ia tetap tinggal di dalam kapal yang menuju ke rute yang berbeda, sembari menjaga Falco dan Gabi bersama Azuma Pito. Rainer pun akhirnya di sini memiliki kesempatan untuk meminta maaf langsung kepada Annie, meskipun ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk meminta maaf. Ditambah lagi adegan ketika Annie tidak bisa menatap mata Armin ketika berpamitan menambah momen tersendiri di sini. Tak lama setelah itu tiba-tiba Floch pun muncul dan menembaki badan pesawat terbang. Meskipun tak lama setelah itu ia berhasil dibunuh oleh Mikasa. Para teknisi pun berusaha secepat mungkin menambal kebocoran di badan pesawat. Namun para Wall Titan sudah sangat dekat. Di sini Rainer ingin menahan para Titan namun dicegah oleh Hanji. Hanji pun memberikan mandat kepada Armin sebagai komandan pasukan pengintai ke-15 dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Armin. Hanji di sini ingin menebus seluruh kesalahannya pengorbanan kawan-kawannya di medan perang dengan menahan para Wall Titan. Levi pun membulatkan tekad Hanji di sini. Hanji pun pergi dan menerjang Wall Titan seorang diri. Hanji pun berhasil menjatuhkan beberapa Wall Titan, namun ia kemudian meninggal karena terkena uap panas dari jarak yang sangat dekat. Armin dan kawan-kawan berhasil selamat dan lepas landas. Hanji pun akhirnya bertemu dengan Erwin dan kawan-kawannya yang telah wafat di sini. Ia pun berbagi cerita tentang apa yang ia alami. Regu penghentian rambling yang dipimpin Armin pun bergerak menuju ke tempat Eren. Di sini mereka mengadakan rapat. Mereka hanya bisa memberikan gambaran kasar tentang wujud Founding Titan Eren. Namun mereka tidak tahu dengan pasti di mana letak Eren, tubuh Eren yang asli. Di sini Levi memberikan saran yang cukup mengejutkan. Jika Eren mengaktifkan rambling lewat si Zeke, bukankah jika mereka membunuh Zeke, maka rambling akan berhenti. Setelah melalui pertarungan di pelabuhan melawan teman-temannya sendiri dari para pasukan pengintai, di sini Connie, Jan, Rainer dan semuanya merasa bahwa tangan mereka adalah tangan orang yang kotor. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan merasakan beban yang sama. Jan pun akhirnya di sini bisa memaafkan Rainer. Rainer juga sempat berpikir menurutnya Eren seperti sedang menguji mereka. Armin di sini juga janggal jika Eren bisa mengendalikan seluruh Titan, kenapa Eren tetap membiarkan kawan-kawannya yang memiliki kemampuan Titan bisa menggunakan kemampuan mereka. Rainer juga berpikir bahwa pasti saat ini Eren sedang merasa kesakitan. Karena bagi Rainer yang telah membantai penduduk Pulau Parati saja, ia merasakan beban yang sangat besar akan dosa-dosa yang ia lakukan dan terhantui oleh perbuatan yang ia lakukan. Apalagi Eren yang akan meluluh lantahkan seluruh peradaban di penjuru dunia. Ia pun berkesimpulan bahwa Eren seperti ingin seseorang mengakhiri semuanya untuknya.
Di saat itulah mereka kembali terhubung dengan dunia koordinat. Mereka pun bertemu dengan Eren dan berusaha untuk bicara dengan Eren. Mereka meminta Eren untuk menghentikan rambling. Terlebih karena sebagian besar militer dunia telah Eren hancurkan, setidaknya para dia akan aman untuk waktu yang lama dan Eren tidak perlu sampai membantai seluruh umat manusia di luar dinding. Namun Eren menolak dan hanya ada satu pilihan, mereka harus saling bertarung. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke tempat mereka lagi, yaitu di dalam pesawat. Mereka sadar tidak bisa bernegosiasi dengan Eren. Di sisi lain, di atas kapal, Annie dan Kiyomi saling berbagi pendapat. Di sini Annie juga mengingat kembali momen-momen ketika ia masih menjadi kadet ataupun pejuang Marley. Namun, ia merasa semuanya telah terlambat. Tak lama setelah itu, Falco dan Gabi pun datang. Falco menceritakan bahwa ia melihat ingatan Zeke, dan ingatan yang paling ia ingat adalah melihat langit. Falco mengatakan bahwa Beast Titan dulu memiliki sayap, dan ia merasa bahwa ia kemungkinan juga bisa menumbuhkan sayap dengan berkaca dari kemampuan Female Titan. Annie pun mengatakan bahwa Female Titan tidak memiliki kemampuan istimewa tertentu, meskipun sebenarnya ada yang berteriak terus manggil para Titan untuk memakan tubuh Titannya itu. Karena itu mereka bereksperimen dengan Female Titan sampai Titan itu bisa meniru kemampuan dari Titan lainnya dengan memakan bagian kecil dari tubuh Titan lain. Falco pun merasa bahwa ia juga bisa melakukannya, yaitu menumbuhkan sayap. Mereka pun berniat mencobanya. Di sisi lain, para Eldia dari Marley berhasil mengungsi dan sedang menuju ke Benteng Salta, tempat armada udara Marley berada. Mereka mengungsi menggunakan kereta api. Di sini nampak armada udara Marley telah bergerak untuk menghadapi Rumbling. Mereka berencana untuk mengebom para Titan dari atas. Di saat yang bersamaan di Pulau Paradis, saat ini Historia sedang menahan rasa sakit dari melahirkan bayinya. Di saat yang bersamaan itu pula, jutaan umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dari injakan kaki para World Titan. Terjadilah genosida global dalam kurun waktu yang sangat singkat di berbagai tempat. Di samping itu tak sedikit pula dari mereka yang terjatuh ke laut. Kembali lagi ke Benteng Salta, para angkatan udara Marley yang menyerang dari udara ternyata menghadapi serangan balik dari Beast Titan Zeke yang disummon oleh Founding Titan Eren untuk melindungi dari serangan udara. Seluruh armada Marley pun dihancurkan oleh serangan batu dari Beast Titan. Sontak itu pun menimbulkan rasa pupus harapan yang besar untuk para Eldia maupun Marley. Sampai secara harapan pun muncul. Pesawat regu Armin pun tiba, namun mesin mereka hampir mati. Alhasil, mereka pun melompat dari pesawat dan mendarat tepat di atas Founding Titan Eren. Para pasukan dari Pulau Paradis datang untuk menghentikan Rumbling. Reiner dan Pig di sini juga langsung bertransformasi menjadi Titan. Setelah mereka berhasil melumpuhkan Beast Titan, mereka baru sadar ternyata itu hanyalah tubuh kosong. Di sini Reiner, Pig, dan yang lainnya bergerak maju untuk meledakkan sebagian besar dari tulang Founding Titan Eren untuk menemukan di mana lokasi Zeke dan juga Eren. Saat Armin melamun di sini, ia malah termakan oleh satu Titan yang sepertinya merupakan pendahulu Kar Titan. Di sini sekilas Armin dapat melihat Ymir sang pendiri. Keadaan semakin memburuk ketika satu persatu Titan Shifter terdahulu disummon oleh Eren. Di sisi lain, pesawat Onion Compound mendarat di Benteng Salta, namun ia pingsan dan tak sadarkan diri di sini. Para Titan Shifter terdahulu yang disummon oleh Eren ini jumlahnya ada puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mulai dari Warhammer, Armor, Kar Titan, Female, dan lain-lain. Hampir seluruh Titan Shifter terdahulu disummon di sini. Pig yang melesat maju menuju bagian leher Titan dari Founding Titan Eren dihentikan oleh Warhammer Titan menggunakan Trident atau Trisula miliknya. Baik Mikasa, Levi, Connie, Jan maupun para Titan Shifter yang kini memegang kekuatan Titan Shifter masing-masing dikepung oleh para Titan Shifter terdahulu. Bahkan Colossal Titan Bertolt juga ikut disummon di sini. Hampir saja Reiner termakan oleh Colossal Titan Bertolt, namun untunglah Jan sempat menolong Reiner. Namun Connie yang terbentur tak sadarkan diri di sini. Levi juga mengalami luka yang makin parah. Keadaan benar-benar tidak menguntungkan. Bahkan Jan dan Reiner mulai mengucapkan percakapan semi-semi putus asa. Seperti alasan mereka masuk ke pasukan pengintai adalah karena mereka gila. Namun mereka harus tetap berjuang sampai akhir. Connie yang hampir dimakan Titan pun diselamatkan oleh Levi yang kakinya hampir terkunyah oleh Titan di sini. Untunglah Connie segera sadar. Ketika mereka benar-benar terpojok, Mikasa pun berteriak untuk membakar semangat dalam dirinya sendiri. Hingga dari belakangnya muncul satu makhluk bersayap yang cukup besar. Makhluk itu membawa Mikasa, Connie, Levi, Reiner, dan Jan pergi menjauh. Makhluk itu adalah Joe Titan Falco yang berhasil menumbuhkan sayap dan bulu di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, Annie dan Gabi juga ikut dalam pertarungan ini. Sedangkan kapal Azuma Pito terbalik karena tidak mampu menahan perubahan Falco. Namun Kiyomi Azuma Pito menyetujui rencana itu, karena itu mereka tetap mencobanya meskipun di atas kapal. Dan akhirnya Falco pun berhasil menumbuhkan sayap. Mereka pun membagi menjadi dua tim, satu tim menyelamatkan Armin, dan satu tim lagi meledakkan leher dari Founding Titan. Di sini Gabi juga menceritakan bahwa sesaat setelah ia menembak Eren, muncul semacam kelabang emas dari tubuh Eren yang menyambung ke kepala Eren. Ia berasumsi bahwa itu adalah wujud dari kekuatan Titan. Akhirnya mereka melesat maju, namun panah-panah dari para Warhammer terdahulu cukup menghalangi. Namun untunglah Falco dapat bermanuver dengan baik di sini. Jan dan Reiner pun juga melesat maju, begitu pula Pig. Untunglah Kar Titan memiliki durasi perubahan yang jauh lebih panjang dibandingkan Titan Shifter yang lain. Dan karena tidak terlalu memakan stamina, membuatnya dapat berubah berulang kali. Di Benteng Salta, para Eldia juga ingin membantu para Marleyan.
namun mereka justru dicurigai di sini. Dalam kondisi ketegangan seperti itu, Sekretaris Muller yang saat ini memimpin militer Marley yang tersisa berusaha menengahi antara para Marleyan yang ia pimpin dengan para Eldian yang dipimpin oleh Mr. Leonhard. Annie, Connie, dan Mikasa bergerak mengejar Kar-Titan yang menelan Armin. Bahkan setelah menghadapi banyak Titan, mereka justru makin jauh ke wilayah yang berbahaya karena menuju ke arah Titan Bertolt. Ditambah mereka juga terkepung oleh para Titan terdahulu. Armin yang terhubung ke dunia Founding Titan di sini bertemu dengan Zeke. Zeke merasa sudah putus asa. Zeke juga sampai ke titik di mana untuk apa kita sebegitu memperjuangkan sesuatu, toh kita juga akan mati pada akhirnya. Akhirnya Armin pun mengingatkan Zeke atas hal-hal sederhana yang berharga yang ingin ia jaga dan ingin ia perjuangkan. Dan itulah yang membuat kehidupan berharga. Zeke pun bertemu dengan Tuan Xaver, ayahnya, dan juga orang-orang yang ia kenal. Begitu pula Armin. Mereka pun meminta bantuan dari orang-orang yang mereka kenal tersebut untuk membantu menghentikan Rumbling. Ketika Rainer, Jan, Pig, dan yang lainnya terpojok oleh para Titan Shifter terdahulu, satu persatu ada Titan-Titan yang membangkang dan membantu mereka melawan Titan yang lain, seperti Colossal Titan Bertolt, Jauh Titan Porco, Marcel, dan Ymir. Mikasa pun terus berusaha mengejar Titan berkepala binatang tersebut, dan dari atas punggung Falco, Gabi, dan Levi menembak kepala Titan tersebut yang membuat gerakannya akhirnya melambat, hingga akhirnya Mikasa pun berhasil menolong Armin. Armin pun berhasil kembali, namun Annie dikepung oleh para Titan Shifter. Di sini ada 3 Titan yang muncul dan membantu female Titan Annie. 2 diantaranya adalah Attack Titan Grisha dan juga Kruger. Dan satu lagi Titan yang berkepala sejenis kayak domba. Entah itu Titan jenis apa, namun kemungkinan itu adalah Beast Titan milik Tuan Xaver. Tak lama Zeke pun menunjukkan dirinya, Levi pun bergegas, dan akhirnya berhasil membalaskan dendamnya, juga memenuhi sumpahnya dengan menebasi Zeke. Rumbling pun terhenti. Jan kemudian meledakkan leher dari Founding Titan Eren. Akhirnya halusigenia raksasa pun muncul, dan ingin menyatukan dirinya sekali lagi dengan Eren. Namun Rainer berusaha untuk menahannya. Dan ditutup dengan Armin yang bertransformasi menjadi Colossal Titan untuk meledakkan makhluk tersebut. Pasca ledakan itu, makhluk itu pun tidak bergerak. Para prajurit pun bertemu dengan orang tua mereka. Namun Eren ternyata belum mati. Ia kemudian muncul dalam wujud Colossal Titan Eren yang bertinggi 60 meter. Battle antara 2 Colossal Titan pun akan dimulai. Tak disangka ternyata halusigenia masih hidup dan menyemprotkan asap yang bisa mengubah para keturunan Ymir menjadi Mindless Titan. Para Titan Shifter dan juga para Ackerman pun menjauh, namun Gabi, Jan, Connie, dan juga para Eldia lainnya berubah menjadi Mindless Titan. Sedangkan Colossal Titan Armin bertarung dengan Colossal Titan Eren. Di tempat yang tidak berjauhan, Pig, Rainer, dan juga Annie berusaha untuk menahan halusigenia. Sedangkan di punggung Jauh Titan Falco, sakit kepala Mikasa makin tidak tertahankan. Seketika setelah itu diperlihatkan bayangan apa yang akan terjadi jika Mikasa memberikan jawaban yang berbeda dan mengungkapkan perasaannya kepada Eren pada waktu itu. Mereka kabur dan bersembunyi serta hidup dengan damai berdua, sambil menikmati 4 tahun sisa umur Eren. Sifat melindungi Eren yang dimiliki oleh Mikasa sebenarnya murni karena perasaannya dan bukan karena insting Ackerman-nya. Dalam bayangan Mikasa itu, Eren meminta Mikasa untuk melupakan dirinya, namun Mikasa menolak. Armin yang terpojok oleh Eren pun terbantu oleh Mikasa dan juga Levi yang melakukan combo dan berhasil menerobos masuk ke mulut Colossal Titan Eren. Akhirnya Mikasa pun menemukan Eren dan langsung menebas leher dari Eren, serta memberikan ciuman terakhir kepada Eren. Di sini terlihat pula Ymir sang pendiri yang melihat mereka berdua saling berciuman sambil tersenyum. Ketika Mikasa yang begitu mencintai Eren dapat membunuh Eren yang merupakan orang yang dicintainya, itu seakan-akan Ymir menjadikan Mikasa sebagai representasi dirinya yang berhasil membebaskan diri dari kebucinannya kepada orang yang dicintainya, yaitu Raja Fritz. Di sini berganti dengan Eren yang berbicara dengan Armin. Ini merupakan ingatan Armin yang dihapus oleh Eren. Di sini Eren mengutarakan niatnya. Eren ingin membuat kawan-kawannya menjadi pahlawan agar pandangan orang-orang luar tentang Eldia di Pulau Paradis dapat berubah. Bahkan dari pulau yang disinggahi oleh para keturunan yang dianggap iblis sekalipun, ada beberapa dari mereka yang menolak hal seperti genosida dan menjunjung tinggi kemanusiaan. 80% manusia di luar dinding telah dimusnahkan dengan Rumbling, jadi mereka tidak akan bisa membalas dendam untuk waktu yang lama. Sambil berjalan-jalan, Eren dan Armin melihat tempat-tempat yang sering mereka bicarakan dan ingin sekali mereka kunjungi. Di sini Eren menjelaskan alasan kenapa Ymir selalu menuruti perkataan dari Raja Fritz adalah karena ia mencintai Raja Fritz. Selama 2000 tahun, ia menunggu seseorang untuk membebaskannya dari rasa terkekang oleh cinta yang ia miliki kepada Raja Fritz, dan orang itu adalah Mikasa. Seperti yang kubilang sebelumnya, Mikasa dijadikan seakan-akan representasi dirinya oleh si Ymir. Meskipun sebenarnya ya agak sulit diterima karena nggak terlalu mirip banget lah. Kalau si Ymir kan jelas cuman dianggap kayak alat sama si Fritz. Sedangkan kalau si Eren sendiri punya perasaan yang sama ke si Mikasa. Eren pun melanjutkan percakapan dengan Armin. Ia juga mengatakan bahwa ia turut andil bagian dalam berbagai hal yang sangat berpengaruh. Bahkan dalam kematian ibunya saat itu yang mengalihkan Titan Daina dari memakan Bertolt ke memakan ibunya Eren adalah Eren sendiri. Jane ya rada rancu sih gue. Mungkin lebih kayak
Karena pikiran Founding Titan itu bercampur dan Eren itu bisa melihat masa depan, di sini pikiran Eren menjadi rancu seakan bercampur dengan pikiran dari para pewaris Founding Titan sebelumnya. Armin pun kemudian mengajak Eren ke tempat lain agar ia tidak merasa makin tertekan. Mereka pun berpindah ke laut. Armin di sini kembali membahas tentang Mikasa. Ia marah kepada Eren karena telah menyepelekan perasaan Mikasa. Ditambah, ia telah mengatakan berbagai hal yang kurang pantas sebenarnya dilontarkan kepada Mikasa. Belum lagi, ia mengatakan bahwa Mikasa bisa bahagia dengan orang lain dengan mudah. Armin pun kemudian terus memancing Eren hingga ia menunjukkan sifat aslinya. Ia sebenarnya tidak rela Mikasa bahagia dengan orang lain. Ia juga ingin Mikasa mencintainya bahkan setelah Eren mati. Armin pun terkejut karena ternyata Eren bisa berkata seperti itu. Armin pun menyarankan Eren agar tak menyerah dan mencari jalan lain. Namun pada akhirnya, hasil akhir tetaplah seperti itu. Armin pun berterima kasih kepada Eren atas pengorbanan yang ia lakukan. Sebenarnya bukan berterima kasih juga sih kayaknya. Mungkin lebih ke arah kayak Armin gak pengen Eren tambah terbebani atas pembantaian yang ia lakukan. Jadi biar si Eren bisa sedikit terasa teringankan bebannya. Meskipun pembantaian massal yang dilakukan Eren tetaplah salah. Setelah itu para Wall Titan pun lenyap dan para Titan Shifter kehilangan kekuatan Titan mereka. Serta para Mindless Titan kembali ke wujud manusia. Kekuatan yang Eren jabut adalah kekuatan untuk berubah menjadi Titan serta mengembalikan seluruh keturunan Ymir menjadi manusia biasa. Di sini Eren tidak hanya bicara dengan Armin, namun juga bicara kepada seluruh sahabatnya, termasuk Jan, Connie, Reiner, dan yang lainnya, sehingga mereka semua mengetahui kebenarannya. Eren juga mengatakan bahwa ibu Connie akan berubah menjadi manusia lagi. Tak lama berselang, Mikasa pun datang sambil memeluk kepala Eren. Air mata Armin pun tak tertahankan di sini melihat kepala sahabatnya. Di tempat Levi, ia melihat bayangan dari roh sahabat-sahabatnya yang telah gugur dan memberitahu mereka bahwa inilah akhirnya, serta saling memberikan penghormatan satu sama lain. Tak lama setelah itu, Mikasa pun pergi untuk memakamkan Eren ke tempat yang layak, ke tempat yang selalu mereka kunjungi sedari kecil. Sedangkan Armin akan mengurus sisanya. Para tentara Marley pun kini meminta keterangan dari para Eldia. Apakah kini mereka manusia atau Titan? Dan tak lama setelah itu, Armin pun tiba mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang telah membunuh Eren Yeager, agar para tentara Marley tidak lagi mengejar Mikasa yang ingin memakamkan Eren dengan normal. Armin juga mengatakan bahwa kini mereka adalah manusia biasa. Saat Mikasa akan pergi, ia bertemu dengan hantu Ymir. Di sini Mikasa sempat mengatakan bahwa hidup Ymir seperti mimpi buruk yang panjang. Di sini juga terlihat Ymir membuat semacam alternatif story jika ia tidak melindungi Raja Fritz yang dicintainya. Maka ia bisa selamat dan hidup dengan anak-anaknya. Bahkan mungkin kekuatan Titan tidak akan terwariskan, karena yang memberi perintah untuk mewariskan pertama kali adalah Raja Fritz yang egois dan tidak menghargai Ymir sama sekali. Ymir pun perlahan menghilang dan Mikasa pun pergi. Time skip 3 tahun pun berlalu semenjak pertempuran yang disebut pertempuran bumi dan langit. Terlihat anak Historia telah tumbuh dan berusia 3 tahun di sini. Banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal kini menetap di kamp-kamp perkemahan. Sementara dunia berduka atas kehilangan yang sangat besar, Pulau Paradis menjelma menjadi negara yang berbasis militer di bawah nama fraksi Yeager. Lambang dari negara Pulau Paradis nampaknya di sini adalah 2 senapan yang saling menyilang serta sayap di sisi kiri dan kanan. Armin, Pieck, Connie, Reiner, Annie, dan juga Jan sedang menuju ke Pulau Paradis sebagai perwakilan duta besar perdamaian dengan negara sekutu. Nampak di pelabuhan ada Historia bersama Kiyomi Azumabito yang telah menunggu kedatangan mereka. Di sini bahkan nampak Niccolo masih bersama dengan keluarga Blaus, Flegel yang sudah tumbuh berjenggot, Hitch yang masih menjadi perwira militer, dan juga para kadet yang sekarang telah menjadi perwira militer pula. Di negara lain terlihat Levi yang telah berada di kursi roda dan dirawat oleh Falco serta Gabi. Juga ada Onion Kompon bersama mereka. Sedangkan di Pulau Paradis terlihat Mikasa berada di bukit, tempat mereka biasa bersama saat kecil. Di sana juga terdapat batu nisan Eren. Mikasa duduk di sana sambil menunggu kawan-kawannya datang mengunjungi makam Eren sekaligus melakukan negosiasi perdamaian. Di sini Mikasa terlihat masih setia kepada Eren, bahkan setelah kematiannya. Di sini Mikasa sempat berharap agar ia dapat bertemu Eren lagi. Sialnya pun terjatuh, namun seekor burung membenarkan sialnya kembali. Mikasa mengetahui bahwa burung itu adalah representasi dari Eren, atau mungkin Eren itu sendiri yang memakaikan sial kepada Mikasa, sama seperti ketika mereka masih kecil. Waktu pun terus berlalu dan nampak Mikasa mendatangi makam Eren bersama dengan seorang laki-laki dan sambil membopong seorang bayi. Berlanjut puluhan tahun kemudian, terlihat Mikasa yang sudah tua dan nampak pula ada beberapa orang yang datang bersama Mikasa berziarah ke makam Eren. Di sini banyak yang berdebat tentang laki-laki tersebut. Ada yang ngomong itu Jan, ada juga yang berpendapat bahwa itu pria random seperti hanya Historia. Namun di manga sendiri tidak dijelaskan apapun. Nampak pohon tempat Eren dimakamkan pun terus membesar dan bahkan seakan memberikan celah agar sengaja tidak melilit makam Eren. Terlihat pula Pulau Paradis sudah lebih maju dan bangunan juga makin banyak. Terlihat pula sudah banyak kendaraan seperti mobil lalu lalang. Waktu pun terus berjalan hingga Mikasa menemui ajalnya. Hingga akhir hayatnya pun Mikasa terus menggunakan syal yang diberikan Eren kepada dirinya.
Waktu pun terus berjalan hingga Pulau Paradis memasuki periode modern dan terdapat banyak gedung pencakar langit. Namun pada masa tertentu terjadi peperangan yang menyebabkan Pulau Paradis hancur lebur. Ajaibnya, pohon tempat Eren dimakamkan tetap selamat. Waktu pun terus berjalan puluhan tahun hingga pohon tempat Eren dimakamkan tetap tumbuh, bahkan tumbuh sangatlah tinggi. Reruntuhan dari bangunan di Pulau Paradis juga terlihat telah berlumut yang menandakan bahwa waktu tersebut telah berlalu sangatlah lama. Di sini juga nampak seorang anak kecil bersama anjing peliharaannya yang datang ke reruntuhan Pulau Paradis. Ia menyusuri reruntuhan tersebut dan menemukan tempat Eren dimakamkan. Nampak pohon itu tumbuh sangat tinggi dan sangat mirip dengan pohon yang sama ketika Ymir pertama kali bertemu dengan Hallucigenia. Dan nampak anak itu seperti akan mendekati pohon tersebut. Shingeki no Kyojin pun tamat. Mungkin kalau ada waktu aku akan bikin video lagi tentang Shingeki no Kyojin kalau pas ada waktu. Atau kalau pas lagi pengen. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.